Bil, bos lu siapa ya? Prabowo apa Pak Jokowi? Bos gua dua-duanya. gini, bos gua dua-duanya yang adalah bos gua dua-duanya yang adalah bosnya dia. Gue tanya apa? Lu kan staf sus presiden kan? Gua udah mengundurkan diri secara de facto. Tinggal nunggu Kepres turun. Iya, secara jujur lu ada staf sus presiden kan? Tapi apa yang disampaikan Pak Anies menyentuh di hati kita semua. Itu menurut Mas Wibi. Bagaimana? Betul? Jangan pilih capres yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Jangan pilih capres yang punya potongan otoriter dan diktator. Kalau semakin serang, semakin dikritik Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo-nya yang kemudian mendapatkan sentimen negatif, tapi Anies dan Ganjar. Datang di Meet the Politician Live, semuanya sekali lagi tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, ini adalah sebuah acara, sebenarnya sebuah konten YouTube di komisi.co yang menghadirkan para politisi, pengamat politik dan bisa ngobrol langsung dengan masyarakat langsung sehingga kita bisa tahu nih di balik pemikiran-pemikirannya, di balik gagasan-gagasannya sebenarnya apa yang terjadi. Dan gue gak sendiri malam hari ini, langsung aja gue undang Mbak kesayanganku, langsung aja ini dia Mbak Rifana Pratiwi. Silakan Mbak. Ini adalah, silakan Mbak, duduk Mbak. Oh, gue langsung duduk ya? Langsung duduk aja, ntar gue tarik kursi nih. Ya. Nah, ngomong Mbak. Ngomong apa nih? Gimana rasanya diserang buzzer? Biasa aja. Dia Mbak Rifana nih. Banyak rezeki diserang buzzer. Buzzer ya. Iya. Tapi kalau lu melihat nih kan lu sebagai jurnalis TV juga. Melihat situasi terkini ini last minute banyak kejutan seperti apa Mbak? Tikungan terakhir selalu mengejutkan. Selalu mengejutkan. Jadi kita lihat nanti di 1 minggu terakhir ini akan ada momentum-momentum, lompatan-lompatan atau enggak. Kalau enggak ya enggak akan ada banyak perubahan. Maksudnya nih nggak ada banyak perubahan nih? Perubahan situasi. Oh bukan. Ya. Nggak ada. Salah ya. Iya. Lu agak sensitif pakai kata perubahan zaman sekarang ya. Lu ngomong nggak ada perubahan berarti nggak ada Anies gitu. Ya nggak gitu juga. Ya tapi langsung aja kita undang mungkin malam hari ini ada siapa aja? Karena hari ini kita sengaja mengundang jubir-jubir muda. Yes. Karena komisi.co ini kan yang nonton paling banyak anak muda. Betul. Ini masih muda-muda semua yang di sini, bapak-bapak, ibu-ibu juga ya. Pemilih muda di pemilu 2024 tuh jumlahnya 52%. Betul. Ya biasanya anak-anak muda suka apatis. Ya betul. Di politik. Nah nanti pas pencoblosan kira-kira mereka akan bangun pagi nggak? Nah itu dia permasalahan di tanggal 14 Februari itu. Karena TPS-nya cuma buka dari jam 7 sampai jam 1. Di tanggal 14 Februari. Sorry nih, ini mungkin kan informasi buat teman-teman juga yang baru nyoblos. Emang TPS tuh cuma sampai jam 1 ya? Iya, cuma sampai jam 1. Kok nggak sampai sore, nggak seharian gitu? Ya kapan ngitungnya? Oh iya benar juga ya, kapan gitu ya? Iya, jam 1 kan? Jam 7 sampai jam 1. Oh iya. Maksudnya jam 1 siang. Ya, Oke. ya. Tolong dilengkapi. Sekarang kita menghindari angka-angka. Kita menghindari kata angka. Aku harus disclaimer dulu ya. Jadi tadi ada yang salah satu narasumber ada yang komplain kenapa gue menggunakan baju hitam. Oh. Baju hitam nih buat gue karena di lemari gue cuma ada hitam dan putih dan biru muda dan biru tua. Kok lu nyimpen biru muda? Iya, nggak apa-apa dong. Itu kan baju yang udah kita pakai sebelumnya. Gitu loh, dan warna hitam ini melambangkan alarm demokrasi kita. Yang sedang dalam kondisi sabar. Karena mahasiswa udah mulai turun, makanya gue pakai baju hitam. Oke, sabar Mbak. Ini emang mulutnya pedes banget ini. Pantas diserang buzzer lu. Oke. Langsung aja kita undang siapa? Ya. Kita sengaja undang jubir-jubir muda. Ya. Supaya tahu, kira-kira mereka tahu nggak sih apa yang dibawa sama capresnya, atau mereka cuman ya hip hore aja di pemilu 2024 ini karena jumlah anak muda tuh banyak. Jadi kita pengen mereka bisa memaparkan gagasan-gagasannya, membela capresnya, value apa yang dibawa sama capresnya, itu kita pengen challenge mereka. Kita pengen cari tahu pola pikirnya, apakah mereka beneran mewakili paslonnya atau hanya boneka untuk mewakili anak muda. Benar, bisa jadi objek atau juga jadi subjek. Nah, oke, kita langsung undang jubir muda Timnas Amin, Wibi Andrino. Boleh. Ini kayak pendukungnya paling banyak ini. Pendukungnya paling banyak di hari ini. Ini dapilnya Mas Wibi ya? Ini dapilnya Mas Wibi bukan? Oke. Ini dapilnya Mas Wibi nih. Berkampanye. Wow. Ini ketahuan kan? Untung gue gak pakai baju putih hari ini.
Udah terlalu banyak yang pakai baju putih. Untuk gue gak pakai baju putih hari ini. Dipencet Pak. Oke. Jangan grogi gitu Pak. Ada. Coba Karena banyak saya pendukungnya. tanya lagi. TPS itu tutup jam berapa? TPS itu tutup jam berapa? 1 siang. Jam 1 ya, oke. Ya oke, udah cukup lu kampanye. Jubir TKN Prabowo Gibran sekaligus bagian dari oligarki Billy Mamdasar. Kakak Billy. Coba kita. Tapi Mas Billy ini Ya. dia adalah anak muda yang tumbuh dari proses. Melewati proses. Bukan anak siapa-siapa, Ya. tapi bisa di posisi sekarang. Ya. Yang gue bingung kenapa lu dukung 02? Coba nyalain dulu Kakak Billy. Belum. Cek. Ah. Kayak DPR mati mic. Iya. Ya, kayak DPR mati mic ya. Karena Baru juga boleh sabar nih. karena itu yang paling terbaik dan paling relevan untuk Oke, 2024. meskipun prosesnya instan. Tidak ada yang instan prosesnya juga. Oke, ya. Oke, nanti gue roastingnya belakangan. Iya. Ini juga jubir TPN Ganjar Mahfud, Rising Star juga. Ini juga Seno Bagaskoro. Tepuk tangan dong buat Mas Seno. Tepuk tangan buat Mas Seno. Ini juga bagian dari oligarki ya, karena PDI Perjuangan nggak menarik menteri-menterinya dari kabinetnya Pak Jokowi. Wah. Oke. Jadi kalau mau dibilang bagian dari oligarki, ini 2 bagian dari oligarki. 3 ini juga bagian dari oligarki nih. 1, 2, 3 ini semua bagian dari oligarki. Nggak ada yang narik menteri-menterinya dari kabinetnya Pak Jokowi, semuanya nyaman di kekuasaan. Sabar pelan-pelan katanya entar. Iya, belum. Belum sabar. Oke. Lu selalu on fire kalau bareng Banyak sama juga anak bagian muda. dari oligarki. Kenapa? Kan pelatih jubir istana selama Ya. ini. Aku di sini saja. Biar gawang berantem. Saya disclaimer ya, saya profesional. Oh, iya. Ya, siapa yang mengundang kita datang. Oh. Tapi jubir-jubir istana kita roasting semua. Dan Oh, iya, kita benar, bagian dari benar, oligarki. benar. Menyebarkan pesan-pesan oligarki. Ya suara hanya sebatas invoice. Ada the one and only Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno yang gak muda-muda banget. Cie. Silakan Mas, ini mungkin bisa barengan mic-nya. Ini kita susah banget loh undang Mas Adi nih. Susah. Dia lebih sering sering apa? Susah nggak punya supporter kita. Woy. Oh. Lebih sering tampil di TV soalnya. Oke, semuanya udah siap ya? We gonna play hard tonight. Wow. Karena ini di Jaksel. Oh Jaksel, jadi harus agak semi bahasa Inggris ya. Ya. Silakan. Oke, aku kayaknya langsung aja. Kita ini kan 1 minggu jelang pencoblosan, tapi kita pengen flashback sedikit soal yang terjadi di debat capres terakhir kemarin. Tanggal berapa tuh kemarin ya? Tanggal 4 Februari. Tanggal 4 di Februari. Hari Minggu. Mungkin ke paslon 1 dulu sesuai dengan nomor urut ya. Paslon 1, 2, 3. Mas Adi. Wibi kemarin pada saat debat capres jangan stres gitu Mas Wibi. Ya biasa aja. Ya, gue serem nih. Kayak gue udah mau dimakan gitu. Kayak lo mau nanya apa lo gitu kan. Mas Wibi, nah gitu dong. Kan katanya membawa perubahan tuh harus banyak senyum. Gimana membawa perubahan gak senyum? Gimana sih? Jadi Mas Wibi di debat capres kemarin itu, capres Anda Mas Anies Baswedan itu tampil lebih kalem. Nggak ofensif, nggak agresif, beda banget ketika debat-debat sebelumnya. Ini kenapa? Menghindari sentimen negatif ya? Kata siapa Pak Anies kalem? Kemarin Anies kalem, kalau tegas. dibandingin dengan sebelum-sebelumnya lebih Tegas, kalem. Apa yang disampaikan Pak Anies itu clear kok tentang ketimpangan. Tapi memang gimana mau debat itu berjalan apa ya, riuh ya. Kalau jawabannya dikit-dikit soal makan siang gratis. Tapi secara gaya komunikasi politik tuh berbeda sekali Pak Ya. Anies kemarin dengan Pak Anies yang di debat-debat sebelumnya. Kenapa? Menghindari sentimen negatif. Karena kalau misalnya Pak Anies terlalu keras, sentimen negatifnya itu susah untuk di handle dalam 1 minggu sebelum pencoblosan. Enggak, kita semua clear ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Anies kemarin, bagaimana dia melihat dari sektor pendidikan ya. Antara Jakarta dengan luar Jakarta, Jawa dengan luar Jawa, desa dengan kota, dan message-nya sampai di kita. Jadi tidak perlu bersuara keras, tidak perlu dengan kata-kata kasar, tapi apa yang disampaikan Pak Anies menyentuh di hati kita semua. Itu menurut Mas Wibi. Bagaimana? Betul? Itu menurut Mas Wibi. Tapi kemarin tuh tampil lebih kalem itu kenapa?
Ini udah ketiga kali Nana. Iya makanya. Ya, karena lo gak menjawab pertanyaan gue. Karena lo gak menjawab pertanyaan gue. Itu tadi kan jawaban. Playing safe sekali loh. Kemarin Pak Anies itu beda sekali dengan gaya-gaya sebelumnya yang agresif, ofensif. Kenapa Ya, gitu mungkin loh? lebih ofensifnya. Kalau gagasan mungkin kita clear ya kemarin. Iya, Mas. gagasan oke. Kemarin Pak Anies menyampaikan pengalaman dia sebagai gubernur DKI gitu ya. Tapi kemarin tuh gaya komunikasinya ya Bapak tampak gimana ya, friendly sekali gitu dengan Pak Prabowo. Itu beda banget loh dengan debat-debat sebelumnya. Mungkin yang bisa jawab itu Seno kali ya. Karena Ya nanti saya tanya ke Seno, ini saya lagi nanya Anda jawab dulu pertanyaan saya. enggak. Saya tetap dalam jawaban saya Kan tadi kan Nana bilang Pak Anies kalem. Ya, memang Pak Anies memang seperti itu. Aslinya? Memang seperti itu. Aslinya karakternya begitu? Lah emang ada tipu-tipu di Pak Anies. Berarti yang sebelum-sebelumnya nggak asli dong ketika dia tampil agresif. Beliau selalu menyampaikan dengan tenang, dengan santun, bahwa fakta-fakta yang terjadi hari ini yang kita rasakan, adanya kesulitan masyarakat, dan mungkin itu dirasakan dengan paslon lain ataupun orang-orang lain, itu merupakan satu hal yang agresif. Oke. Padahal itu fakta. Oke. Jadi Pak Anies nggak mau menciptakan blunder lah ya di detik-detik akhir jelang pemungutan suara. Ya, memang ada blunder. Oke, ya itu menurut klaim yang Karena kalau kita lihat beberapa kali ada juga di media sosial banyak yang bilang, oh udah diumpan sama Pak Ganjar, nggak di-smash nggak juga, di-smash, tapi nggak di-smash juga. Cuman dikit-dikit aja gitu. Enggak loh, gini loh, yang diumpan Pak Ganjar kan soal bansos ya. Iya, nanti saya bahas soal bansos. Politisasi. Iya. Itu kan umpan lambung Pak Ganjar kepada Pak Anies. Ya kan gitu ya? Iya. Tapi memang faktanya seperti itu gitu loh. Makanya saya gini loh. Apa yang menjadi gagasan yang disampaikan oleh Pak Anies, Pak Muhaimin itu adalah hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Kita berkeliling Indonesia dengan berbagai macam kegiatan. Ada desak Anies, lepet Imin, itu adalah menjaring seluruh keresahan daripada masyarakat. Jadi kalau itu dikatakan agresif, dikatakan apa? Ya faktanya memang seperti itu keadaannya. Oke. Seperti yang Nana bilang, kenapa dia pakai baju hitam? Bukan karena dukung Ganjar, bukan. Baju hitam memang Mbak Nana ini. Tapi karena alarm demokrasi. Oh. Kenapa Anda nggak pakai baju hitam? Kenapa lo nggak pakai baju hitam? Karena kan Jadi lo nggak ngerasa kalau demokrasi kita sedang dalam alarm? karena kan paslon 1 baju putih. Oh, oke, bisa aja ya. Oke, sebelum ke paslon 2, karena serangannya akan banyak banget sama lo ya, Bill. Jadi gue ke paslon 3 dulu. Satu. Iya, ya. Oke, gue mau ke paslon 3. Kemarin justru yang tampil agresif, ofensif itu lebih ke Mas Ganjar ya, Seno ya. Ya. Bahkan di akhir closing statementnya, Mas Ganjar tuh bahkan mengutip pernyataannya Pak Jokowi di pemilu 2019, di debat pemilu 2019 bahwa jangan memilih pemimpin yang melanggar HAM. Itu disampaikan oleh Mas Ganjar. Terus Mas Ganjar juga sempat berdebat sama Pak Prabowo soal makan siang gratis versus internet gratis gitu. Ya. Kenapa kemudian tampil ofensif, tampil agresif? Apakah memang ingin merebut suara swing voters? Ya. Oke, jadi kalau kita mencermati debat kemarin, Mbak Nana, sebenarnya itu kan perdebatan persoalan perut rakyat, persoalan kesejahteraan rakyat. Itu kita membicarakan tentang kesejahteraan, kemiskinan, tentang pendidikan, kesehatan, kemudian sumber daya manusia, ketenaga kerjaan. Isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sehari-hari, yang mana yang harusnya dibicarakan di situ itu adalah narasi rakyat. Apa yang dirasakan rakyat setiap hari, apa yang dibutuhkan rakyat setiap hari itu yang dibicarakan. Maka Pak Ganjar kemarin bukan pada posisi memilih blok ofensif atau tidak, tapi beliau memilih untuk berada di blok membela masyarakat yang ada di dalam benak beliau. Kenapa? Setiap hari Mbak Nana, Pak Ganjar itu selama masa kampanye dari pertama hingga hari ini itu sudah melalui 350 titik kabupaten kota, tempat-tempat bertemu masyarakat dan mendengarkan langsung di sana. Maka beliau tahu langsung apa yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kalau kita mendengar misalnya berulang kali misalnya Pak Prabowo menyampaikan narasi tentang negara, narasi tentang persatuan, narasi tentang menyatu, tentang persatuan-persatuan. Jadi yang dibahas adalah narasi elit-elit yang bersatu, bukan membahas tentang masalah-masalah rakyat. Nah, Pak Ganjar, Pak Anies saya melihatnya bicara tentang masalah rakyat. Jadi ada dua bahasa yang berbeda. Maka dari itu mungkin di layar televisi kita melihat ada semacam gaya yang ofensif dari Pak Ganjar. Padahal sebenarnya enggak, itu masalah sehari-hari yang dihadapi rakyat dan itu yang jadi persoalan kita. Tapi Mas Ganjar sebelumnya nggak tampil seofensif kemarin loh. Ya. Itu berbeda sekali dengan gaya debatnya Mas Ganjar di debat-debat sebelumnya. Ya, mungkin karena sebelumnya bicara tentang pertahanan. Atau mungkin karena harus kejar elektoral. Haha, enggak lah.
kita tahu bahwa elektoral itu dimenangkan dengan ketemu rakyat. Dan debat itu panggung untuk menjembatani itu. Nah, contoh misalnya masalah tentang stunting atau internet gratis versus makan gratis. Pak Ganjar itu hanya berusaha mengklarifikasi satu persoalan, bahwa kalau ngomong tentang stunting, cara mencegahnya itu ya adalah dengan cara kita ngasih gizi yang baik untuk ibu hamil, utamanya untuk anak-anak bayi 100 hari pertama setelah kelahiran. Lah itu kan beliau berusaha meluruskan. Jadi maksudnya program makan siang gratisnya dari Pak Prabowo itu nggak bisa menangani stunting karena itu dua persoalan yang berbeda. Anda mau ngomong kayak gitu? Nggak efektif, betul. Oke, nggak efektif ya. Iya. Beliau punya kepentingan besar untuk meluruskan itu karena Pilpres ini bukan hanya soal menang kalah, tapi sebenarnya ini masalah edukasi masyarakat juga. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar mendapatkan treatment yang benar? Para capres ini sekarang kan influencer utama, Pak. Oke. Maka Pak Ganjar punya kepentingan paling besar untuk menyampaikan stunting itu selesainya ya di 100 hari pertama. Jangan sampai salah treatment, malah pada saat sudah SD itu kan sudah berapa ribu hari dari kelahiran. Itu yang jadi titik poin. Iya, tapi persoalannya ya, gue pengen tanya bahwa di closing statementnya Mas Ganjar tuh mengutip pernyataannya Pak Jokowi di pemilu 2019. Pak Jokowi pada saat di debat pemilu 2019 bilang bahwa jangan memilih orang yang punya rekam jejak melanggar HAM. Persoalannya, kenapa Pak Ganjar harus mengutip pernyataannya Pak Jokowi? Lalu pernyataan yang mana lagi yang perlu kita kutip? Karena kita tahu bahwa artinya itu ingin menyindir Pak Jokowi. Gimana? Menyindir Pak Jokowi yang 5 tahun lalu berhadapan dengan Pak Prabowo, kemudian sekarang malah mendukung Pak Prabowo. Mau ngomong gitu? 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, Ganjar Pranowo itu adalah bagian dari tim kemenangan nasional untuk Joko Widodo. Maka beliau ya pasti tahu lah apa yang terjadi di situ. Maka kalau beliau kemudian mengutip apa yang disampaikan Pak Jokowi, itu artinya beliau tidak berubah. 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, perjuangannya sama. Berarti yang berubah? Yang berubah Pak Jokowi kalau nggak salah Mas Billy. Iya. Jadi ini ungkapan keresahan, kekecewaan. Karena dulu Mas Ganjar memenangkan Pak Jokowi di Jawa Tengah, ternyata sekarang ditinggal sama Pak Jokowi gitu ya? Sebenarnya tidak ada kekecewaan. Ini bicara masalah value. Yang disampaikan Mas Ganjar dalam penutupnya tentang kalau milih capres harus mikir, jangan pilih capres yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Jangan pilih capres yang punya potongan otoriter dan diktator. Itu value. Maka value itulah yang membuat Pak Ganjar bertahan dengan apa yang diperjuangkan 5 tahun 10 tahun lalu. Persoalannya kan approval ratingnya Pak Jokowi itu tinggi sekali, hampir 80%. Apa nggak itu backfire ke Mas Ganjar? Artinya sekali lagi itu value. Kalau Pak Ganjar pengen ngambil jalan instan, jalan praktis, ya sudah ikut aja dengan apa arus besar kekuasaan yang hari ini tidak berpihak ke kita. Buktinya kita siap kok berdiri di depan untuk menghadang itu dan tetap konsisten pada spirit yang sama 5 tahun. Kita tunggu nanti ya 14 Februari kalau sampai PDI Perjuangan nanti bergabung ke 02 yang masuk putaran kedua, nggak ada value-nya berarti itu nanti. Ya, nanti kita tagih itu. Kita lihat. Nah, ini ke 02 tersangka utama. Udah biasa dikeroyok. Udah biasa ya dikeroyok ya. Di TV juga dikeroyok, di sini dikeroyok. Mas Billy, tadi udah disinggung ya sama Seno bahwa salah satu perdebatannya di debat itu kan soal makan siang gratis dengan internet gratis. Padahal kita tahu pemilih kita tuh mayoritas tuh anak muda yang mereka itu sangat melek internet, mereka butuh internet cepat, internet gratis untuk teknologi digital, untuk ekonomi digital. Apa enggak ini backfire ya? Pertama diluruskan dulu bahwa program Pak Prabowo itu bukan di Astacita ya, bukan program makan siang gratis aja, tetapi program makan siang gratis dan bantuan asupan gizi untuk ibu hamil. Itu satu paket yang target penerimanya tuh hampir 83 juta dengan anggaran yang sering diperdebatkan 400 triliun dari mana dan seterusnya. Kita lihat bahwa jumlah penerima manfaatnya itu adalah 83 juta orang yang rentang usianya adalah dari 0 tahun yang tadi awal sampai dengan dia berusia kurang lebih 15 ya. 14-15 tahun gitu. Kalau kita jumlahkan berdasarkan data BPS 2022, jumlah pemuda Indonesia yang merupakan consumer affluent internet yang kayak yang ada di ruangan ini yang pakai HP, main internet ya, itu sekitar 24% dari jumlah penduduk atau 60 juta. Dengan dengan pertimbangan bahwa sebenarnya enggak 60 jutanya itu juga punya akses internet dan juga punya HP dan laptop. Contohnya saya dari Papua. Banyak saudara-saudara saya di Papua juga belum punya akses internet gitu. Dan mereka ya baik-baik saja, yang mereka butuhkan adalah makan sehari-hari. Itu jumlahnya 60 juta. Tetapi penerima manfaat makan siang gratis dan asupan untuk ibu hamil itu 83 juta. Lebih banyak. Lebih banyak, di mana 60 juta itu juga termasuk di dalam 80 juta penerima manfaat itu. Jadi
Pak Prabowo berkali-kali menekankan bahwa ini bukan zero sum games, bukan berarti kita punya program makan siang gratis meniadakan internet gratis, bukan. Dua-duanya jalan. Makan siang gratis ya, program transformasi digital Pak Jokowi yang sudah dilakukan saat ini akan dilanjutkan juga, tetap jalan. Gitu. Oke, tapi persoalannya ini gimana ya? Kalau misalnya itu dua-duanya berjalan, ini agak sulit membayangkan anggarannya. Karena untuk makan siang gratis itu butuh 400 triliun. Sementara untuk internet gratis juga butuhnya lebih dari 200 triliun. Nah, untuk APBN kita bisa bocor loh kalau untuk misalnya makan siang untuk makan siang gratis 400 triliun itu bukan gelondongan di tahun pertama langsung blok 400 triliun, bukan. Tetapi itu step by step sampai 2029 mencapai 83 juta. Dari manakah berasal? Seperti kita lihat bahwa Mas Gibran dalam debatnya itu menyatakan bahwa target pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan adalah 7% per tahun dengan pendapatan 23% rasio terhadap PDRB. Jadi jangan berasumsi bahwa APBN kita tuh stagnan seperti saat ini aja. Dengan program hilirisasi dan program peningkatan bantuan ekonomi kemasyarakatan seperti UMKM yang sudah dilakukan sekarang, program keluarga harapan, bantuan sosial, itu akan meningkatkan perputaran ekonomi yang membuat APBN dan pendapatan negara kita tuh bertambah. Oke, baik. Jadi akan tercukupi dua-duanya, baik internet gratis maupun makan siang. Itu harapannya, tapi kenyataannya ransum di lapas saja semuanya itu dikorupsi. Jadi gimana Anda bisa memastikan bahwa makan siang yang dibagikan ke sekolah itu nggak dikorupsi? Ini dua hal yang berbeda kan? Ya sama jumlah aja dong, kan itu anggaran rantai dan makanannya sama. jumlah anggaran, penganggaran dan akuntabilitas. Dan Pak Prabowo di debat pertama juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki akuntabilitas negara, di mana hal itu juga akan diperbaiki. Begitu. Mas Bibi pegang-pegang mau dari tadi pengen ngomong Mas Bibi. Mau ngomong deh. Gemes banget. Silakan. Oh, saya suruh ngomong. Enggak, lu deh tadi pegang-pegang mic, kita Iya. mau Saya ngomong. cuma pegang mic aja kayak. Oh, oke. Soalnya kayak nggak pernah ya kalau kita mungkin teman-teman yang di lapangan melihat langsung ya. Memang yang hari ini dikampanyekan oleh bosnya Billy ini, bos itu siapa ya? Prabowo apa Pak Jokowi? Bos gua Dua-duanya. gini, bos gua dua-duanya Enggak, yang lo adalah statusnya masih bos staf gua khusus dua-duanya yang adalah Bil, bosnya dia. Gue tanya apa? Lo kan staf sus presiden kan? Gua udah mengundurkan diri secara de facto. Tinggal nunggu Kepres turun. Belum de jure kan? Iya, Berarti de jure. secara de jure lo ada staf sus presiden kan? Lo let's see, lo harus bilang lo Masih terima Ya, gaji terus nggak? respons yang diharapkan apa? punya integriti kan? Respons yang diharapkan apa? Karena gini loh. Responsnya, jadi masnya responsnya apa Bos yang Prabowo, diharapkan? Pak Jokowi, kalau lo Ya. adalah bos lo adalah Jokowi, karena baru tadi gue baca. Aku mau nanya, Pak Prabowo menteri apa? Enggak, gue baru baca kalau Pak Jokowi bilang saya tidak akan berkampanye. Nah kalau kakak Billy ini bosnya aja nggak kampanye, ngapain kakak Billy kampanyein orang lain gitu loh? Iya kan? Ini agak-agak Nanti kita bahas soal Nggak kampanye nyambung, terselubung. nggak nyambung banget pertanyaan dia apa, responsnya ini apa? Enggak. Lagi Nanti ngebahas kita apa bahas nih soal topiknya? kampanye terselubung. Maksud lo kampanye terselubung kan? Presiden emang nggak kampanye, tapi makan bakso bareng, makan bareng. Itu bagian dari apa menurut Mas Wibi? Coba dijawab dong, menurut Mas Wibi itu bagian dari kampanye terselubung nggak? Lu jangan lemparin bola terus lu smash ke gua, Bi. Presiden cuma bilang dia nggak akan kampanye, Oke. ya kan? Jadi kalau ada yang menyampaikan ini kan kakak Billy ini mau menyampaikan apa gitu loh? Mau nyampaikan soal program Pak Prabowo dalam kapasitas dia tim suksesnya Pak Prabowo atau anak buahnya Pak Jokowi? Tapi kan banyak menteri-menteri yang lain juga berkampanye. Itu dia kenapa nggak ikutin Pak Presiden gitu kan? Kenapa jadi dia yang ngelit diskusinya, kan pertanyaan tadi Iya, lain. iya, iya. Karena tadi dia kayak udah mau jawab. Dari tadi Mas Oke, Adi oke. udah senyum. Ya. Tadi lu coba dijawab dikit soal gimana bisa memastikan ransum makan siang gratis itu betul-betul bebas dari korupsi. Orang ransum di lapas aja tuh dikorupsi. Kan dua hal yang berbeda ya. Pertama adalah satu akuntabilitas, yang satu penganggaran, terus penggunaan anggaran dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Di mana semuanya akan diperbaiki. Pak Prabowo berkomitmen bahwa dia akan memfight against korupsi. Kita lihat partainya Pak Prabowo aja, caleg-caleg yang bermasalah dia hilangin, nggak boleh maju. Tapi Kalau ada permasalahan bupati-bupati yang track record. kemarin mau diperiksa KPK langsung dukung Pak Prabowo sih. Itu kan asumsi, ya kan, itu seperti tidak Tapi wajar tuduhan. nggak masyarakat berasumsi? Ya wajar, tapi kalau Ya. tidak ada bukti gimana kita berasumsi bahwa Oke. sesuatu adalah sesuatu kalau tidak ada bukti, gitu kan? Jadi komitmen Pak Prabowo jelas, saya coret katanya kalau ada yang berhubungan dengan masalah akuntabilitas, artinya komitmen untuk berhadapan dengan akuntabilitas penyalahgunaan anggaran akan
dihajar sama Pak Prabowo. Oke. Saya mau ke Mas Adi dulu ya sebelum saya masuk ke tema bansos nih ya dan demo-demo mahasiswa. Mas Adi, kalau dilihat kemarin debat, singkat aja nih Mas ngelihatnya bahwa debatnya kan soalnya udah agak kemarin ya. Debat kemarin tuh tiga-tiga main aman, semuanya sangat hati-hati. Menurut Mas Adi ini memang karena mereka nggak mau muncul sentimen-sentimen negatif karena bilasnya ini susah nih Mas. Ya saya kira kemarin debat, saya buka contekan dulu ya. Iya. Tapi bukan contekan dari Tom Lembong. Ya. Wes. Masuk tuh barang. Ya kan ngikutin dong debatnya. Jadi begini, kalau saya membaca debat capres yang terakhir kemarin itu, hampir semua capres itu tidak menjadi dirinya sendiri. Semua? Iya, tidak orisinal. Anies itu harus diakui dia tidak orisinal. Anies ini kan debat pertama dan kedua itu tampil agresif, langsung gigi 6. Sejak statement awal sampai closing statement, biasanya Anies selalu agresif dengan fakta-fakta yang menurut saya selalu menimbulkan polemik ya pasca debat. Sehingga biasanya habis debat, para jubir dan tim sukses itu sibuk saling mengklarifikasi dan sibuk kira-kira siapa yang paling valid dalam perdebatan itu. Nah begitupun dengan Pak Prabowo Subianto ya. Pak Prabowo saya kira juga tidak terlampau orisinal. Kita tahu bahwa biasanya kutipan-kutipan dan intonasi bahasa yang disampaikan itu biasanya meletup dan agak meledak-ledak. Kemarin Pak Prabowo itu ingin kelihatan seperti presidential looks sebagai negarawan yang kemudian ingin merangkul semua kalangan. Jadi kritik-kritik tajam itu dianggap biasa saja, minta maaf dan berterima kasih kepada siapapun yang selama proses pemilu itu ikut terlibat di dalamnya. Apa yang ingin didapatkan? Tentu ini bagian dari cocok tanam elektabilitas. Karena kan ada sentimen yang kurang baik ketika misalnya dalam debat itu menunjukkan gestur meledek atau menghina atau menolak secara langsung tudingan-tudingan yang disampaikan oleh Anies dan Pak Ganjar. Anies juga tentu ini bagian dari usaha mendapatkan faedah elektoral karena kritiknya mungkin dirasa terlampau overdosis. Kalau ada 7 segmen dalam debat, Anies biasanya segmen 1 sampai 7 itu agresif terus. Kemarin cuman agresifnya 2. Itu dikurangin dosisnya. Tapi tetap mempertahankan posisi sebagai keburuhan. Apa yang ingin dicari oleh Anies? Tentu sentimen negatif terkait dengan agresivitasnya itu ingin diturunkan dalam konteks itu. Pak Ganjar dari awal sampai akhir debat pertama, kedua dan yang ketiga kemarin menurut saya tetap datar dan apa adanya dalam konteks bahwa Pak Ganjar sedikit mengkritik dan sedikit menjadi bagian dari pemerintah. Kalau mau jujur sebenarnya banyak isu-isu terkait dengan kesehatan, dengan kesejahteraan dan pendidikan ini kan sama dengan Pak Prabowo. Tapi pada saat yang bersamaan Pak Ganjar selalu memberikan statement-statement agresif. Menurut saya konklusi dari pernyataan Ganjar itu di akhir, yaitu tentang haram hukumnya memilih calon pemimpin yang dinilai punya rekam jejak otoriter gitu ya, diktator dan seterusnya. Itu sebenarnya ingin mengingatkan kepada publik bahwa ingat di 2024 itu ini adalah pertandingan pilpres yang diikuti oleh orang yang memiliki rekam jejak yang sama dari pilpres-pilpres sebelumnya. Kan ini yang sebenarnya endingnya biasanya saya sudah mengatakan debat kemarin itu mirip-mirip Haji Stalin, saling berangkulan, saling mendukung, saling baik-baik. Ya kalaupun toh nggak mau disebut Haji Stalin, ini mirip-mirip kerja kelompok lah gitu ya, kelompok belajar bersama. Saling memuji. Apa yang ingin didapatkan? Karena saling mereka tidak mau di debat terakhir itu ada sentimen negatif yang justru akan menjadi blunder untuk menuju 14 Februari sebagai hari pencoblosan itu. Saya kira di situ. Kalau mau jujur sebenarnya Anies itu sejak awal mukanya merah itu. Bisa dibayangkan statement awalnya itu sudah ngomong tentang disparitas antara kaya dan miskin ya. Perbedaan antara kota dan desa. Pak Ganjar statement terakhirnya itu luar biasa menurut saya. Pamungkasnya. Pak Prabowo sebagai sosok yang selalu dikritik dalam konteks representasi kekuatan politiknya Pak Jokowi per hari ini, tentu kelihatan dia ingin memberikan serangan balik tapi ditahan karena tidak mau ada resistensi dan sentimen negatif. Main aman sebenarnya. Berarti semua main hati-hati, main aman ya. Main hati-hati yang sebenarnya menurut saya ini bagian dari upaya supaya tak ada blunder-blunder menuju pencoblosan 14 Februari itu. Itu analisisnya Mas Adi berarti sama kayak gue tadi. Betul. Semuanya main di aman. media sosial pun berkata yang seperti itu. Anyep gitu ya. Anyep tuh ada yang bilang Anyep, boring nih. Iya. Yang lucu ada yang ngomong baru emang orang Indonesia tuh sukanya yang ribut-ribut gitu ya?
itulah kenapa sinetron di Indonesia laku kan. Oke. Drama pasti laku gitu di Indonesia. Kalau nggak ada drama kayaknya bukan debat ke semalam. Karena gini, kemarin itu hampir semua capres memerankan panggung depan. Kalau mau jujur sebenarnya 4-5 hari sebelum debat yang terakhir, Pak Prabowo ini kan mancing-mancing nih. Nanti debat terakhir dikasih nilai berapa? Gue ini rada-rada deg-degan kasih skor berapa. Itu jelas ditujukan kepada Ganjar dan Anies. Kalau semakin serang, semakin dikritik Pak Prabowo. Bukan Pak Prabowo-nya yang kemudian mendapatkan sentimen negatif, tapi Anies dan Ganjar. Karena pemilih kita bukan seperti di Amerika. Di Amerika itu kan biasanya senang dengan calon yang mampu menggebuk lawannya di panggung. Di kita enggak, yang kalah justru mendapatkan simpati. Jadi ada giving index lah ya. Giving index itu apa sih? Rasa kasihan orang Indonesia tuh tinggi. Nah itu repotnya debat di kita. Satu sisi harus mengalahkan lawan di panggung, tapi justru yang mengalahkan di panggung itu tidak mendapatkan sentimen yang positif. Tapi makanya kan menahan. Kalau gitu saya setuju, kita hentikan debat ini supaya sentimen kita positif. Yaudah kalau gitu terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir malam hari ini. Gak ada. Gue udah nunggu disiksa loh. Teman saya dikeroyok aku. Kita akhiri aja lah udah semua aja. Oke, Mas lo simpen dulu analisis lo ya. Gue mau masuk nih soal bansos. Nih gue mau ke Seno dulu, nanti baru ke paslon 1, ke paslon 2. Sekali lagi tersangka terakhir ya. Seno, ini kemarin di debat Mas Ganjar itu melontarkan pertanyaan ke Mas Anies soal bansos tuh harusnya kayak gimana. Saya kutip ya kata-katanya ya. Pemberian bansos yang marak terjadi jelang pencoblosan. Pertanyaanku, apakah pertanyaan ini memang menyindir kubu 02, kubu Prabowo Gibran yang dalam tanda kutip diuntungkan dari pembagian bansos oleh Pak Jokowi ini? Ya kita kan melihat ada satu anomali Mbak Nana sebenarnya. Hari-hari ini kenaikan anggaran bansos itu sangat tinggi. Di angka lebih dari 496 triliun. Yang mana itu hampir sama dengan anggaran COVID-19 yang 2 tahun lamanya itu sebesar 498 triliun. Nah, apakah publik kemudian tidak boleh berasumsi dan menduga-duga? Tentunya boleh dong. Karena apa? Instrumen kekuasaan publik bisa menangkap dari rekam jejak pemilu sejauh ini. Ada indikasi kekuasaan dalam hal ini istana yang diwakili oleh Presiden Jokowi yang putranya hari ini berkontestasi di Pilpres. Ya ada kepentingan untuk kemudian memobilisasi bansos itu. Tentunya publik boleh berasumsi begitu. Maka ada anomali. Di saat kondisi geopolitik global itu repot, kemudian hari ini kita punya banyak persoalan yang harus selesai. Ada banyak masalah-masalah di daerah-daerah yang masih belum punya puskesmas, sekolah masih repot, jalan akses masih macam-macam. Di Papua saya rasa banyak ada cerita pendeta Leo yang Pak Ganjar pernah temui itu harus membantu kelahiran seorang anak dan menjadi bidan karena ada rumah sakit di sana. Dan anggaran 496T itu kemudian dibakar untuk memberikan bansos kepada masyarakat yang sekali terima. Maka kalau kemudian ada kritik tentang itu dari Pak Ganjar maupun Pak Anies, saya rasa itu bukan satu persoalan sindir-menyindir, ini masalah yang memang rakyat harus tahu. Duit kita bayar pajak segala macam untuk digunakan untuk bansos seperti itu. Maka tentu kritiknya menjadi sah, saya rasa itu. Oke, tapi merasa dirugikan berarti ya dari 03, nanti saya nanya juga ke 01, nanti gue tanya ke 01, bahwa memang pembagian bansos ini memang secara telanjang ya memang dipakai, dipolitisasi oleh penguasa untuk memenangkan paslon tertentu. Ya pada dasarnya kita ini nggak anti bansos. Kita tahu bahwa masyarakat juga dalam tahapan tertentu pasti memerlukan bantuan langsung itu. Tapi kan menjadi anomali kalau kenaikannya mendekati angka 20% dari sebelumnya. Ini untuk apa? Masyarakat boleh dong bertanya-tanya. Maka hari ini kemudian kritiknya adalah kenapa ini baru dilakukan menjelang pemilu. Tentunya pasti ada motif-motif politik. Dan itulah yang menjadi titik poin dari kritik kita. Bansos itu bukan itu tujuan kita. Kita tidak ingin membuat masyarakat kita ketergantungan pada program pemerintah. Kita ingin agar ada ekosistem yang dibangun. Akhirnya kalau ada ekosistem yang dibangun, masyarakat tidak perlu terima bansos, tidak perlu dapat makan siang gratis. Dia makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam bisa beli sendiri. Oke, Seno, kalau misalnya hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan masih baik-baik saja, terus kemudian pembagian bansos itu menguntungkan PDI Perjuangan, kalian akan bersuara keras ini juga gak sih? Loh, kita kritik juga kok, artinya begini, waktu dulu Bu Risma itu masih berkewenangan memegang bansos. Itu secara terbuka partai PDI Perjuangan menyatakan bahwa Bu Risma tidak boleh politisasi bansos. Jangan ikut-ikut cawe-cawe dalam memobilisasi bansos itu. Harus by data, harus by name, by address. Harus datanya dirapikan dulu. Makanya kita tahu di akar rumput itu persoalan utama dari penerima bantuan
Itu adalah karena satu, data kita masih silang sengkarut, Mbak. Kadang-kadang ada yang tidak berhak terima bansos, dapat bansos. Ada yang harusnya dapat, tidak dapat bansos. Itu terjadi. Jadi akar rumput seperti itu. Maka kritik kita adalah, sudah, ini harus by data, tidak boleh by politician. Maka yang kita lakukan sebelum ada kenaikan anggaran sejauh ini, kita sudah memberikan wanti-wanti. Jadi ya, hari ini kita nggak ada masalah. Nanti gue mau tanya ke Billy sebagai perwakilan dari oligarki, tapi nanti dulu gue mau ke 01 dulu. Ke 01, waktu ditanya sama Mas Ganjar soal pemberian bansos ini, soal pembagian bansos ini, Mas Anies tuh langsung agak agresif ya, mengatakan bahwa bansos itu untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan si pemberi, dan tidak boleh dibagikan di pinggir jalan. Pertanyaan gue, ini menyindir Pak Jokowi ya? Enggak. Lo yang bagiin di pinggir jalan videonya tuh Pak Jokowi loh. Sebenarnya gini, masalah bansos ini kan urusannya Bu Risma sebenarnya. Sebenarnya Bu Risma tuh kerjanya apa sih? Itu kan Bu Risma nggak diajak. Loh, ini kan Mensos. Soal bansos kan aturannya Mensos. Kalau memang beliau memang ngerasa memang udah nggak terlibat lagi, kalau bagi saya ya, menteri yang udah nggak dilibatkan ya kenapa nggak mundur gitu loh. Kalau misalnya mungkin Mas Seno bisa ngomong ke Bu Risma gitu loh. Yang ini standing poin jelas aja, karena kewenangan bansos, pendataan bansos itu dari Kemensos. Betul. Nggak mungkin dong nanti Erick Thohir bagi-bagi bansos gitu kan. Atau Bahlil, Bahlil bagi-bagi bansos gitu kan. Waduh, bahaya nih, bisa diedit nih. Sorry, maksudnya ini slip tongue. Jadi masalah distribusi kita memang concern. Kita paham betul rakyat kita masih sangat membutuhkan bansos. Jadi jangan juga bansos itu dihapus. Tapi jangan sampai orang yang benar-benar membutuhkan malah nggak dapet. Ya kan? Hari ini keluhan masyarakat adalah bansos itu tidak tepat sasaran. Orang yang butuh nggak dapat, orang yang malah entah dari mana malah dapat. Sekarang siapa nanti yang bertanggung jawab? Kerugian negara tiap bulannya itu sekitar hampir 500 miliar karena ada bansos yang tidak tepat sasaran. Dan ini yang menjadi concern daripada paslon nomor 1. Selain tidak tepat sasaran, tapi paslon 1 melihat nggak bahwa ini memang dipolitisasi untuk memenangkan paslon tertentu? Gini kan Pak Jokowi kan nggak kampanye. Tapi ngomongnya kan begitu. Tapi kan stafnya Pak Jokowi kampanye di sini. Jadi saya juga bingung nih. Tapi Pak Jokowi datang kunker ke Jawa Tengah bagi-bagi beras, terus kemudian ada yang keluar angkanya dari mobil. Aku nggak bagi-bagi bansos hari ini, Mas. Makanya, pertanyaannya lagi bansos nih. Nggak, jadi menurut 01 itu dipolitisasi nggak bansos oleh Pak Jokowi? Saya rasa oknum ya, oknum orang-orang yang beyond of his jurisdiction gitu. Kayak pembantu-pembantu Pak Jokowi ini nggak sadar diri gitu, nggak punya etika, nggak punya moral. Kalau pimpinannya udah bilang jangan kampanye, clear aja. Bansos, pertanyaannya bansos. Ya. Jadi para politisi. Nggak, ini mungkin mengacu ke ketua umum parpol yang membagikan bansos, mengatakan mengatasnamakan Pak Jokowi kan? Maksudnya gitu kan? Saya lagi nih. Enggak, maksudnya gitu, lo mau ngomong gitu kan? Iya. Mbak Nana neken orang mulu Mbak Nana. Enggak, karena lo Jadi maksudnya Mas Bibi itu, yang perlu diberikan bansos itu adalah mereka para politisi yang hari ini berkepentingan, tapi kemudian berkampanye tidak ikut aturan sebagaimana yang diteladankan oleh Presiden. Perlu diberi bantuan bansos. Apa bansos? Bantuan social awareness kepada mereka itu. Ya. Udah, gue mau ke Billy dulu. Bill, tadi menjawab pertanyaannya Seno ya. Kenapa bansos kemudian angkanya memang kita tahu ya, beda sekali. Anggaran bansos kita 2024 itu jauh lebih tinggi, sekitar 30 triliun dibandingkan anggaran bansos di pandemi Covid tahun 2021 dan 2022. Urgensinya tuh apa? Ya, ini harus dikeluruskan seolah-olah terjadinya peningkatan signifikan di last minute. Padahal enggak. Yang namanya penganggaran negara tahun 2024 itu sudah dianggarkan di tahun 2023. Dan proses penganggarannya adalah eksekutif yang menteri sosialnya adalah dari PDIP mengajukan anggaran ke DPR. Nah, pada tanggal 7 November 2023 rapat finalisasi penganggaran Bansos 2024 itu yang mimpin Ibu Risma.
yang memimpin rapat tersebut sampai keluar finalisasi rekomendasi anggaran. Itu satu hal. Nah, kemudian dipropos kemana? Ke DPR. Ya. DPR itu ada seluruh koalisi di mana ada Nasdem juga, ada PKS juga, setuju semuanya. Jadi harus diklarifikasi bahwa seolah-olah mendadak dan tiba-tiba meningkat. Tapi itu saya tidak tepat, tidak benar. Saya bicara yang 11 triliun yang automatic adjustment yang sampai sekarang belum ketahuan itu anggarannya semuanya mau dapat mengikuti dari mana. proses yang ada. Jadi leading sektornya tetap ada di bawah Kemensos. Yang kedua, yang kedua, jenis-jenis bansos yang ada sekarang. Pertama, PKH 28 triliun untuk 10 KPM. Kemudian program sembako itu anggarannya 45 triliun. Ini mendefine yang tadi Mbak Ivana bilang. 45 triliun untuk 18 juta penerima. Kemudian ada bantuan-bantuan yang lain seperti rehabilitasi atensi, BLT, El Nino. Itu semuanya masih di bawah leading sektornya Kemensos. Jadi tidak ada yang seolah-olah semuanya di bawah leading sektor presiden, terus presiden datang bawa-bawa lalu bagi-bagi bansos. Jangan lupa milih anak saya, nggak ada sama sekali. Tapi itu saya mau pernah tanya dilakukan. ya, presiden kan punya kan anggaran bansos sendiri dari Bendara Umum Negara, itu dialokasikan loh. Ada buktinya nggak berapa? Nggak, saya tanya, tapi ada kan, presiden punya privilege itu kan? Punya anggaran privilege, bansos tapi ada sendiri bukti kan? nggak presiden menggunakan privilege itu untuk politisasi? Bagaimana kan? juga menjamin bahwa presiden tidak menggunakan privilege itu ketika anaknya berkontestasi? Harus ada bukti bahwa presiden pernah mempolitisasi bansos tersebut untuk mengkampanyekan seseorang. Ketika kemudian beliau kunker ke Jawa Tengah, kemudian membagikan sembako, terus kemudian ada yang keluar tangannya dari mobil itu? Ya, dari jari dua pengalaman itu siapa? pertama saya ketika terpilih menjadi sebelum menjadi staf khusus ya, saya punya pengalaman itu mendampingin presiden untuk turun ke berbagai daerah, di mana itu sudah jauh-jauh dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya, dari periode pertama Pak Jokowi juga sudah dia turun dan dia berinteraksi dengan masyarakat. Dia membagi bansos, nggak ada itu interest apapun. Iya, karena dia pada saat itu anaknya Pak Jokowi nggak lagi maju kontestasi, Mas Billy. Nah, kenapa kemudian apa yang presiden sudah lakukan dari bertahun-tahun lalu dan dilakukan saat ini dipermasalahkan? Jadi seolah-olah teman-teman kemudian membuat skenario bahwa presiden melakukan hal itu karena adanya pemilu. Padahal sudah dilakukan dari periode pertama juga. Itu adalah kebiasaan beliau memang. Membagi-bagikan dan berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kebiasaan beliau membagi-bagikan, tapi bisa nggak menahan diri nggak membagi-bagikan di masa pemilu? Masyarakat butuh makan, masyarakat butuh bantuan. Masa kita tega, masyarakat butuh gula, butuh beras, butuh sembako, kita tahan dengan alasan jangan nanti dituduh politisasi. Kan yang butuh masyarakat. Gitu. Seno, itu adalah hal yang sebetulnya dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin-kemarin. Kenapa kemudian harus dipersoalkan sekarang? Presiden Jokowi udah sering kok bagi-bagi sebelumnya. Ya masalahnya adalah tentu kita mengulang. Ada putra Presiden Jokowi yang hari ini berkontestasi. Muaranya di situ sebenarnya. Jadi menjadi repot semua hal yang dilakukan presiden, kemudian semua program yang dirancang bersama antara pemerintah, DPR seperti yang ceritakan Mas Billy tadi, pada saat dilandingkan di lapangan, kemudian para menteri-menteri yang adalah juga ketua umum partai menyampaikan, ini adalah bantuan dari Pak Joko Widodo, salam dari Presiden Joko Widodo. Itu otomatis akan mendrive masyarakat untuk melihat, oh ini bantuan dari presiden, membangun pencitraan presiden bahwa beliau baik hati, generous untuk membagi-bagikan bansos dan lain sebagainya. Jadi persoalannya di sana, bukan masalah yang lain-lain, Mbak. Tapi pada saat di-landingkan di masyarakat dan pesannya seperti itu, messenger-messenger yang melandingkan bantuan itu menyampaikan bahwa ini bantuan presiden, maka masyarakat tidak melihat itu. Proses penganggaran yang ceritakan Mas Billy tadi, ada DPR di situ, ada yang diketahui. Mereka hanya tahu bahwa itu dari Pak Jokowi. Yang dilihat masyarakat begitu. Nah, dalam konteks beliau hari ini tidak hanya menjadi presiden tapi juga menjadi ayahnya Mas Gibran. Ini jadi satu persoalan. Maka itu yang kita kritik. Wibi, berarti stigmanya bahwa memang kita mau nanya dulu nih 01. Stigmanya bahwa ketika bansos itu sampai, rakyat melihat bahwa ini memang dari Pak Jokowi. Ya terus kenapa kalau dari Pak Jokowi kan? Ya itu kan membangun dalam tanda kutip alam bawah sadarnya pemerintah. Oh, Pak Jokowi baik hati sekali membagikan bansos. Baik kok. Iya, kita harus pilih anaknya gitu. Hari ini ngapain kita bawa-bawa nama Pak Jokowi terus-terusan? Yang lagi mau pilpres itu Anies. Cie takut nyerang Pak Jokowi. Ini kayaknya ada ketakutan ya Nasdem menyerang Pak Jokowi ya? Dari tadi menghindari banget tuh kayaknya. Kan Pak Jokowi memang baik. Nasdem dukung Pak Jokowi, tapi hari ini yang berkontestasi adalah 01 Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar. Tapi di situ ada anaknya Pak Jokowi. Pertanyaannya yang dikerjakan Pak Ganjar dan Pak Prabowo apa? Dan Pak Anies apa, kan begitu ya? Iya. Kan? Kalau Pak Jokowi mau keliling Indonesia bagi-bagi bansos, memang tugas presiden harus baik. Kalau dia zolim, ya jangan gitu dong. Kita nggak mau pilih dia lagi karena memang udah habis. Ya kan? Ya udah kenapa dipermasalahkan Pak Jokowi bagi-bagi bansos? Jadi 01 nggak masalah ya. Ketika kemudian Pak Jokowi bagi-bagi bansos di masa pemilu. Jangan hanya
Satu dua orang aja, satu Indonesia pun dia bagi kita. Iya, Pak Jokowi udah bagi. Gue sebenarnya mendengar suara keresahan hati tapi nggak bisa dia ungkapkan gitu. Iya. Pak Jokowi udah bagi bansos dari periode 1, dari zaman dia masih gubernur juga udah bagi-bagi bansos. Kenapa harus dipermasalahkan? Kalau ada anak buah Pak Jokowi bilang, ya kan? Ya, yang salah juga kalau bagi-bagi bansos pas mau nyalek aja. Nggak kayak Pak Jokowi dari bertahun-tahun sebelumnya. Iya kan? Mas nyalek kan bagi-bagi bansos pas mau nyalek doang kan? Ya, Mas itu Adi kan nggak benar. Mas Adi jangan. Seru. Boleh tepuk tangan dulu buat kalian semua. Tepuk tangan dulu dong. Gila nih. Ini anak muda Indonesia. Ini seru, ini seru ya. Ini seru. Ini di panggung doang kok berdua. Lo sama aja sama politisi yang dulu-dulu panggung depan sama panggung belakang beda. Kan pelatih gua lu. Oh iya. Ini cerita ya. Saya itu sama kakak Billy itu respect luar biasa. Dia punya story hidup tuh luar biasa. Dia ini dagang di pasar, dapat LPDP, beasiswa, akhirnya jadi staf khusus presiden. Ini orang dahsyat dan salah satu putra terbaik Papua menurut saya. Pasti ujung-ujungnya kenapa lu milih 02 gitu. Pintar lo. Oke. Ya, bener juga. Oke, gue mau ke Mas Adi dulu deh. Karena ini bansos udah oke, nanti berikutnya lebih panas lagi. Mas Adi, kalau di bansos ini kelihatan main awan ya kan ya. Coba Mas Adi. Iya makanya Mas Adi. Nggak boleh ngomong bansos. Boleh dong. Gue tanya Mas Adi. Memang Mas Adi melihat ya ada kekhawatiran gitu bahwa bansos ini dipolitisasi secara alam bawah sadar masyarakat ketika mereka menerima bansos dari Pak Jokowi di masa pemilu ini mereka Pak Jokowi baik sekali memberikan kita bansos, di situ ada anaknya Pak Jokowi, supaya kita terima bansos lagi ya kita harus pilih anaknya Pak Jokowi. Itu akan stigma itu akan menempel nggak sih sebetulnya di pikiran masyarakat? Saya kira dua hal, Rifana. Pertama soal bansos itu menurut saya memang bagus. Program pemerintah yang selama ini sebenarnya untuk menjaga kesinambungan hidup kelompok menengah ke bawah ya. Kalau bisa memang bansos itu ditambah. Bukan hanya seperti teman-teman jelang pemilu. Oleh karena itu mengkritik bansos itu memang nggak populis. Pasti dia akan mendapatkan resistensi dan sentimen nggak bagus. Yang dikritik memang soal supaya bansos ini tidak dijadikan sebagai alat untuk mendukung salah satu paslon. Kan itu aja kritiknya. Kalau pengalaman kita kerja-kerja politik sampai hari ini, ada satu nenek-nenek yang menurut saya masih saya ingat persis ya, sekitar 74 tahun. Dia sempat bilang ke saya waktu saya minum kopi, Pak Adi tolong bilang ke presiden. Dia bilang, kok begitu Nek? Ya biasanya kalau jelang pemilu, banyak orang yang tiba-tiba baik. Biasanya nggak sedekah, dia sedekah. Biasanya nggak pernah ngasih sembako, dia kasih sembako. Biasanya nggak pernah senyum, dia senyum. Biasanya nggak ke tempat ibadah, datang ke tempat ibadah, pura-pura ibadah, dan seterusnya. Biasanya bansos biasa-biasa saja, dilipat gandakan. Kalau begitu ceritanya Pak Adi, bilang ke Pak Presiden, pemilu itu setiap tahun sekali aja. Jadi rapelan bansos itu bukan hanya di Februari, Maret dirapel, ya enggak? April dirapel. Beras 60 kilo, iya. 6 bulan dirapel sebulan. Bagi itu nenek-nenek lo satir, itu artinya apa? Bansos itu memang faedah, baik secara langsung kepada masyarakat dan juga bagian dari faedah elektoral. Mungkin Presiden ingin menunjukkan kepada publik ya, dari awal sampai akhir sebagai pemimpin yang pro rakyat. Itu clear, tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata. Setelah bantuan ini diberikan, ada amplifikasi bahwa ini bukan bantuan negara, tapi kebaikan hati dari presiden yang seakan-akan ini bukan didasarkan pada APBN. Yang dikhawatirkan oleh 1 dan 3 sebenarnya adalah soal amplifikasi. Ini dijadikan sebagai instrumen untuk mendapatkan insentif elektoral kepada nomor 2. Kenapa begitu Rifana? Saya menduga ini tentu targetnya demi 1 putaran nih, Bro Willy ini. Kenapa 1 putaran? Karena per hari ini sebenarnya kalau membaca data-data survei, soal 1 putaran mungkin ada peluang, tapi belum ada data yang mengkonfirmasi secara meyakinkan 1 putaran itu betul-betul akan terjadi oleh nomor 2. Apa yang kemudian menjadi konklusi dari nomor 2? 1, yaitu tentang bagaimana mengamplifikasi, mengekspos tingkat kepercayaan publik terhadap presiden yang itu diturunkan sebagai bagian dari bentuk dukungan politik presiden terhadap Prabowo dan Gibran. Karena sepertinya ada keyakinan di kubu nomor 2 bahwa 80% masyarakat yang percaya dan puas dengan kinerja Jokowi tidak sepenuhnya mereka itu tahu sebenarnya pilihan politik Pak Jokowi itu kemana.
Oleh karena itu pertemuan dengan ketum-ketum partai terutama dengan Pak Prabowo ada kebijakan-kebijakan populis seperti tambahan PKH, tambahan beras, termasuk bantuan sosial. Ini kan sebagai upaya untuk menstimulus bahwa orang yang percaya dengan kinerja Pak Jokowi itu 80%, ingat loh di 2024 Pak Jokowi itu pilihan politiknya cuma kepada Prabowo dan Gibran, bukan kepada yang lain. Apa tujuannya? Tentu targetnya adalah 1 putaran. Karena semua hal sudah dilakukan. Kode-kode keras sudah, ya. Makan bakso sudah. Baliho-baliho sudah. Bansos-bansos juga dimaksimalkan. Okay. Karena kalau kita melihat variabel kunci, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi cuma 2. 1 infrastruktur, yang kedua bansos. Yeah. Jadi kalaupun toh ada kenaikan BBM, indeks demokrasi kita itu diributkan karena misalnya alarm lampu merah, itu nggak ngaruh ke kelompok menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu taunya Pak Jokowi infrastruktur dan bansos. Infrastruktur nggak bisa dimakan, nggak bisa dimakan. Tapi bansos bisa dimakan. Okay. Ini yang sepertinya ingin dicari betul. Jadi Bapak Bansos Indonesia. Nah itu dirimu bro. Bapak infrastruktur juga dan Bapak ekonomi. Karena ekonomi Indonesia kelas menengah ke atas di bawah Pak Jokowi sekarang. Oke, tapi Jadi, pertemuan ekonominya nggak mencapai target loh. Sebagai ordal, sebagai orang dalam, tolong sampaikan ke Pak Presiden kalau bisa nanti di masa yang akan datang pemilu kita itu setiap 5 tahun sekali. Setiap setahun. Setiap tahun sekali maksud saya. Supaya bansosnya ada terus. Supaya ada tapi rapelan gue mau nanya ya Mas, Tiap bulan bansos ya, tiap bulan bansos ya. Mas Adi, tapi gue mau nanya ya, kekompakan 01 dan 03 di debat kemarin menyoroti, menguliti soal bansos itu berarti mereka menyindir keberpihakannya Pak Jokowi ya terhadap 02 ya? Iya betul, Pak Jokowinya memang kelihatan netral, tapi pasca bansos itulah kemudian diamplifikasi, diekspos sebagai bentuk keberpihakan presiden terhadap rakyat. Dan rakyat itulah yang kemudian ingin digiring, dipersepsikan bahwa pilihan politik Pak Jokowi di 2024 tak lain dan tak bukan kepada Prabowo Subianto dan Gibran. Makanya ketemu capresnya hanya dengan Prabowo, tidak yang lain. Padahal kalau mau jujur ya, per hari ini Pak Jokowi juga masih di PDIP. Ganjar kapan udah diajak makan bakso? Tapi kan Pak Ganjar, Pak Anies juga udah diajak makan di istana waktu itu Pak, makan siang bareng. Itu kan bertiga. Yang berkali-kali kan capres Anda. Itu dulu sebelum. Mungkin Pak Prabowo karena suka bakso, Pak Anies, Pak Ganjar nggak suka bakso. Itu dulu dilakukan sebelum Israel serang Palestina. Sekarang sudah jelas bagaimana gestur dan keberpihakan presiden. Kan ini yang sebenarnya ingin ditunjukkan terus kepada publik. Karena kalau mau jujur, kenapa Rifana? Setelah makan siang makan malam dengan Pak Prabowo sehari jelang debat itu kan langsung narasi-narasi tentang bansos. Setelah itu kan ketemu dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zulhas, yang muncul adalah setiap iklan yang dilakukan oleh Golkar dan PAN itu ada fotonya Pak Presiden. Ya, PSI Terima kasih juga. Presiden, peduli rakyat, ada PKH, bantuan sosial. Artinya apa? Orang ingin diyakinkan dengan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi yang sampai Sidratul Muntaha, sampai menyentuh langit itu, ingin disadarkan bahwa yang percaya dengan Pak Jokowi punya kinerja yang bagus, ingat loh, penerusnya cuma nomor 2. Nah ini gue mau nanya, yang lain. Gue mau nanya langsung ke Billy. Secara jujur ya, coba dijawab dengan jujur sebagai orang dalam di istana dan sebagai tim kampanye. Masa 02 gak merasa diuntungkan sih dengan pembagian bansos itu? Yang dibagikan oleh Pak Jokowi? Narasi 02 adalah fokus kepada program-program kerja Prabowo Gibran yang akan dilakukan untuk menuju itu Indonesia satu maju. hal, tapi masa nggak merasa diuntungkan? Nah, yang membuat dengan adanya pembagian bansos itu? Yang membuat kesimpulan seolah-olah itu berhubungan adalah 01 dan 03. Tapi kan ada beras-beras bulog yang ditempelin stiker. Sebenarnya tidak ada satu pernyataan eksplisit pun yang menyatakan bahwa hanya Pak Jokowi yang yang membagi-bagikan bansos. Pak Jokowi mendukung Prabowo, dukunglah Prabowo karena bansos akan terus diberikan. Nggak ada pernyataan eksplisit, nggak pernah. Itu kan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat. Tapi cocok logi. Meskipun gitu. itu kesimpulan-kesimpulan, tapi merasa diuntungkan nggak? Secara elektoral. Sebenarnya itu ketika hanya ketum-ketum itu datang, yang juga menteri-menteri itu membagikan bansos bilang ini dari Pak Jokowi. Jauh sebelum adanya narasi bansos diperdebatkan, elektabilitas Pak Prabowo itu udah tinggi. Jadi sebenarnya tidak berhubungan sama sekali. Oh, gitu jadi loh. kalau misalnya nggak ada bansos juga lebih tidak tinggi. berhubungan sama sekali, sudah cukup tinggi. Artinya masyarakat memang menyukai dan memilih Pak Prabowo. Bahkan setelah debat kemarin, teman-teman, di semua stasiun TV itu elektabilitas Pak Prabowo itu 61%, 60%, 55%. Itu di stasiun TV yang berbeda loh, termasuk stasiun-stasiun TV yang miliknya yang ada asosiasi dengan punyanya Mas Bro. Metro TV juga hasil pollingnya tinggi banget Pak Prabowo gitu. Artinya ya nggak ada hubungannya dengan narasi bansos juga seperti itu. Oke, pede banget satu putaran ya.
Ya kita kan balik ke mereka kan. Iya. Satu putaran, pengen ada yang 2 putaran, ada Iya, satu putaran. iya. Bu Mega kan juga bilang 1 putaran. Iya makanya nih, gue juga bingung kenapa Bu Mega juga bilang 1 putaran, gak terima info kayaknya dari anak buahnya. Nah, itu gimana? Ya. Kenapa Bu Mega? Maksudnya, soalnya gue kenal anak buahnya. Kenapa bansos direbutin sama 1 dan 3? Karena 1 dan 3 itu tidak mendapatkan faedah. Nah, karena 1 dan 3 tidak mendapatkan manfaat dari bansos itu. Coba kalau misalnya 3-3-nya dapat, pasti semuanya nggak mau. Semua adem ya, semua adem ya. Diem aja. Jadi ujung-ujungnya nih soal elektabilitas saja. Ya itu yang bilang tadi sama Wibi, nggak tepat sasaran. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, udah betul. Oke. Oke, ini agak sedikit jumping, tapi pernyataan yang disampaikan tokoh ini itu cukup kontroversial. Gue harus nanya dulu nih ke Seno. Hari ini mantan komisaris utama Pertamina, sekaligus orang dekatnya Pak Jokowi, yang sekarang jadi pendukungnya Mas Ganjar, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok itu bilang bahwa Mas Gibran sama Pak Jokowi nggak bisa kerja. Ini maksudnya gimana ya? Nggak, sebelum itu ya Mbak ya. Aku ini masih nggak paham sebenarnya kenapa kok Mas Billy tadi itu seakan-akan enggan mengakui bahwa. Nah, gue setuju sama lo. Langsung nih dikeroyok. Ya. Aku ini tuh nggak kayak gini biasanya. Dia setelannya harus kayak gitu. Jadi orangnya pertama dia jujur, punya integritas. Dia nggak akan ngomong tuh main ngambang-ngambang. Iya, ke kiri ke kanan. Aku nggak ngerti kenapa gitu. Di saat yang sama itu mau muji-muji program Pak Jokowi sampai Sidratul Muntaha itu tadi, tapi ada kesan nggak mau mengakui bahwa ini ada manfaat elektoral, faedah elektoral kalau bahasanya Gus Adi Pre ini terhadap perjuangannya Mas Billy gitu sebagai bagian dari tim 02. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Dia malu karena kan surat pengunduran diri. Benefit itu kan assume benefit sama real tangible benefit. Artinya manfaat yang diasumsikan sama manfaat yang nyata. Tapi tetap dua-duanya manfaat kan? Ya, tapi ngapain kita meributkan sebuah manfaat yang diasumsikan? Iya, tapi dua-duanya dapat manfaat kan? Tapi bukan manfaat yang tangible gitu. Kita fokus kepada manfaat yang tangible. Kenapa sih tinggal mengakui aja kalau emang kita dapat suntikan elektoral dari itu? Misalnya saya berasumsi bahwa kalau saya masuk ke ruangan ini ikut acara Mbak Ivana, saya akan dapat makan gratis di kafe ini. Ya. Itu kan asumsi. Ya. Akan terbukti kalau saya udah masuk ke dalam kafe. Ya, ngapain saya meributkan kalau saya masih jadi di luar kafe? Jadi waktu yang akan membuktikan ya? Sebenarnya seperti itu. Oke, iya. waktu yang akan membuktikan. Enggak, aku belum selesai. Padahal harusnya nggak apa-apa gitu loh. Oh, buktinya hari ini partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo itu sibuk berebut dukungan Pak Jokowi. Dari Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan berkata bahwa Pak Jokowi ini adalah bagian dari keluarga PAN. Kemudian teman-teman Golkar juga sama, banyak yang menafsirkan tentang dasi kuning Pak Jokowi. Kemudian PSI pilih ikut Jokowi pilih PSI. Jadi semuanya berebut Pak Jokowi. Nah, artinya apa? Kenapa kok Mas Billy ini nggak mau mengakui terang-terangan gitu bahwa kemudian ya diharapkan ada dukungan itu? Karena itu tidak berhubungan langsung dengan bahwa mereka mengatakan bansos itu adalah untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tidak ada hubungannya. Kalau dibilang PAN adalah bagian dari Presiden Jokowi, benar, orang menteri dari PAN ada di bawah pemerintahan Jokowi. Golkar bagian dari Pak Jokowi, benar, ada menteri dari Golkar yang juga bagian dari pemerintahan, 2 bahkan. Gitu kan, jadi Menteri Menpora, Menteri Koordinator Perekonomian, kita bicara apa lagi, partai yang lain-lain, semua memang bagian dari Pak Jokowi, karena mereka di bawah koalisi pemerintahan dan mereka Joko Widodo saat ini. Dan ini yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah Pak Presiden punya jadwal kunjungan kerja di mana menteri-menteri itu ada bagian daripada jadwalnya, ada itinerary-nya. Gitu, semua punya giliran. Kalau memang kebetulan Pak Jokowi dalam kunjungan kerja tersebut memang membagi program bansos dan Menteri Pemuda dan Olahraga yang gak ada hubungannya dengan bansos tiba-tiba terjadwal ikut, ya memang seperti itu, memang kebetulan terjadwal. Tapi gak ada kebetulan dalam politik, Mas Billy. Dalam ilmu politik there's no coincidence in politics. Dalam ilmu politik bisa. Gak pernah ada kebetulan dalam politik. Semua all by set up. Jadi nggak mungkin. Nah, termasuk Ahok sekarang tadi ngomong lanjut ke lu tadi kan. Iya kan, nggak ada yang pasti, semua settingan. Nah, termasuk Ahok muncul sekarang. Sekali kalian kesini juga. Iya, makanya kita kesana dulu, kita kesana dulu. Dia bro. Itu jawab dulu. Jawab dulu. Blunder, lo harus jawab itu. Dijawab dulu. Gue tahu itu blunder. Kenapa kemudian Pak Ahok itu bilang bahwa Pak Jokowi sama Mas Gibran nggak bisa kerja, itu maksudnya apa? Iya kan, beliau itu 2 kali, itu pernah, nggak 2 kali, sekali pernah mendampingi Pak Jokowi waktu menjadi wakil gubernur di DKI. Artinya yang ngerti kinerja beliau, ya Pak Ahok tahu lah apa yang terjadi dengan Pak Jokowi. Hari ini buktinya
Semua wakil-wakil Pak Jokowi itu semuanya di Mas Ganjar semua kok. Ada Pak Ahok yang di Mas Ganjar, ada Pak FX Rudi yang di Mas Ganjar. Andi Wijayanto. Ada Andi Wijayanto. Ini pemikir-pemikir Pak Jokowi semua. Artinya apa? Nawacita presiden yang kemarin itu mengantarkan Presiden Jokowi sampai ke istana 2 kali, itu kan didesain tidak oleh Pak Jokowi sendirian. Tidak ada Superman dalam proses itu, tapi super tim, Pak. Nah, yang membentuk itu pemikir-pemikirnya itu hari ini siapa saja? PDI Perjuangan ada di sini. Itu Kongres PDI Perjuangan ikut menyumbang berapa poin dari nawacita itu. Ada Pak Surya Paloh dengan Nasdem yang pertama kali mendirikan. Kemudian Mas Andi Wijayanto. Kemudian ada Ahok yang disebut tadi, Mas Jarod tadi. Semuanya ini sekarang di kita kok. Di Mas Ganjar, ada lagi yang di Mas Anies. Artinya orang-orang yang mendesain, merancang menjadi laboratorium keberhasilan kepemimpinan Pak Jokowi hari ini itu sudah di luar apa yang menjadi afiliasi politik Pak Jokowi. Untuk Pak Jokowi awal-awal dulu ya, 2014 dan 2019. Jadi kalau komentar itu keluar, saya rasa ini bagian dari orang-orang yang dulu pernah mengantarkan Pak Jokowi dan mendesain seluruh program yang hari ini mengantarkan Pak Jokowi dengan kepuasan approval rating yang sangat tinggi ini hari ini semua sudah mayoritas tidak bersama dengan Pak Jokowi. Dan mereka ikut serta mengawal waktu program itu masih berupa imajinasi dan belum dilandingkan. Tapi faktanya ketika mayoritas orang-orang yang dulu menjadi super timnya Pak Jokowi itu pergi, approval ratingnya Pak Jokowi itu tetap tinggi, Seno. Iya betul, kan nggak ada produk tuh yang jadinya instan. Kecuali ketua umum partai dan wakil presiden. 2 hari ya. Jadi pasti ada proses, Pak. Maka apa yang kita rasakan hari ini, apa yang manfaat approval rate yang dirasakan oleh Presiden Jokowi hari ini berasal dari tahun ke tahun pengalaman panjang yang ini ada banyak orang yang ikut serta mengawal dan mendesain itu. Dan harus diingat bahwa dalam 2 kali Presiden Jokowi itu maju, orang yang paling tidak ingin Pak Jokowi menjadi presiden, orang yang paling tidak ingin nawacita itu berlangsung, namanya adalah Pak Prabowo Subianto. Bagaimana tidak ingin? Ya beliau kontestannya kok. Artinya beliau itu yang tidak ingin menjadi mengawal itu pada saat awal-awal dulu. Jadi menurut Pak Ahok sekarang dengan super timnya udah nggak ada, Pak Jokowi nggak bisa kerja, Mas Gibran nggak bisa kerja. Anda mau ngomong kayak gitu? Artinya reputasi rekam jejak itu tidak dibangun sendirian. Kinerja Pak Jokowi itu tidak dibangun sendirian. Nggak bisa pekerjaan-pekerjaan besar itu dibangun hanya oleh seorang Joko Widodo sendirian. Dan orang-orang yang mengawal ini sekarang, saya selalu mengibaratkan begini Mbak Nana. Saat memproduksi seorang pemimpin, ini ada laboratorium kepemimpinannya, ada labnya yang mendesain itu. Nggak bisa seorang tiba-tiba muncul dari mana entah tiba-tiba langsung lahir seorang pemimpin besar. Harus ada lab kepemimpinannya. Nah, lab kepemimpinan itu mencetak orang-orang besar. Salah satunya yang mencetak Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan. Dari wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI, kemudian menjadi presiden 2 periode, PDI Perjuangan. Tapi lab itu tidak mencetak Pak Jokowi alone. Ada banyak contoh kepala daerah lain yang juga berasal dari labnya PDI Perjuangan. Dan hari ini lab itu mencetak atau menawarkan produk terbaiknya. Namanya Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto. Berarti lab itu juga lah yang gagal mempertahankan kader terbaiknya Pak Joko Widodo. Kita tidak bicara mempertahankan atau tidak mempertahankan. PDI Perjuangan itu paling biasa ditinggalkan orang, biasa dikhianati orang. Kita biasa-biasa saja. Saat bicara kemudian Bu Mega bicara berkali-kali tentang ada 2 sisi kekuasaan, gelap dan terang. Maka gelap kekuasaan itulah yang kadang bisa membuat orang ya seperti ini. Jadi apa yang dialami Pak Jokowi ini. Maka kita biasa saja. Tapi lab kepemimpinan itu tidak berhenti memproduksi kader-kader terbaik. Salah satunya Ganjar Pranowo. Jadi ini persoalan lab, bukan persoalan orang per orang tiba-tiba muncul. Saya mau ke 01, ke Wibi. Sepakat nggak bahwa ketika Pak Jokowi kehilangan super timnya ya Pak Jokowi nggak bisa kerja lagi? Saya nggak tahu apa yang dimaksud Pak Ahok itu bilang Pak Jokowi tidak bisa kerja. Dan siapa Gibran ya? Iya. Gibran tidak bisa kerja. Yang kita paham ya Pak Jokowi nyariin kerja Gibran kan? Ya bisa. Tapi ya itu mungkin itu dari hatinya Pak Ahok ya. Saya nggak bisa mengira-ngira. Betul. Tapi so far hari ini kalau nggak dibilang nggak bisa kerja nggak fair juga dong. Kita juga merasakan banyak kerja-kerja dari Pak Jokowi. Gimana itu jalan tol sepanjang itu, ya kan? Terus juga pembangunan food estate, ya kan? Ya, mau membangun IKN, ya kan, segala itu kan kerja-kerja Pak Jokowi. Jadi kita juga harus lihat di situ. Jadi apa yang disampaikan. Ini maksudnya gimana sih? Lu mau nyindir bahwa food estate itu dalam tanda kutip gagal loh. Berarti Pak Jokowi gagal. Kan saya bilang itu kan kerja-kerja Pak Jokowi. Maksudnya itu deh kita harus hargai dan hormati. Gue speechless sumpah. Gak tahu lagi gue mesti Iya betul. Ya.
Iya, ayo. Ayo Mas, lanjutin Mas. Itu adalah kerja-kerja Pak Jokowi kan. Iya, betul. Jadi kita itu adalah yang harus kita hormati dan hargai di akhir masa kepemimpinan beliau. Tinggal kita evaluasi bersama, mau dilanjutkan atau tidak. Oke, ya. Oke. Ya, Tapi kalau di media sosial banyak yang bertanya kenapa baru Pak Ahok ngomong sekarang? Iya. Kenapa di last minute? Apakah kalau dari anak-anak di media sosial apakah ada alarm kepanikan dari PDIP sendiri sehingga Ahok muncul atau Enggak pernah ada instruksi untuk meminta para menteri atau komisaris atau siapapun untuk mundur. Ini gerakan sukarela saja kok. Pak Mahfud tuh dari awal sebenarnya, ini Pak Mahfud ya, yang juga mundur juga baru-baru ini. Juga sebenarnya dari awal sudah ingin mundur. Cuman persoalannya juga banyak orang yang bilang Pak Mahfud selesaikan dulu Pak, banyak kasus yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Sehingga bicara tentang momentum. Tapi at the end of the day kita melihat beliau mundur. Pada saat kampanye juga selalu cuti. Nerima tamu terkait dengan politik gak pernah di rumah dinas. Selalu di rumah pribadi. Pak Ahok juga sama. Sebelum ini gak pernah beliau mengkampanyekan tentang Ganjar Mahfud di situasi umum di mana banyak orang. Baru kemudian pada saat beliau memutuskan untuk mundur, beliau muncul. Jadi kita bicara tentang integritas. Beliau berdua sudah memutuskan mundur. Abdi Sleng memutuskan untuk mundur. Maka kita menunggu kapan capres Pak Prabowo Subianto juga mundur. Cuman kan tinggal berapa hari lagi, jadi nggak mungkin lah kita hargai aja apa yang terjadi dengan situasi. Oke, saya mau ke Bang Billy ya. Ada cap tadi bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran nggak bisa kerja, itu gimana ya? Nah ini konteks, saya harus klarifikasi dua hal. Pertama, Pak Prabowo adalah antagonisme dari Pak Jokowi, dia tidak mendukung Nawacita, tadi pernyataan Mas Eno. Itu tidak benar karena siapa yang mengusung Pak Jokowi ketika mau maju gubernur DKI? Ya. Kan belum ada Nawacita. Ya, tapi kan tidak benar bahwa Pak Prabowo adalah antagonisme dari Pak Jokowi. Beliau mendukung Pak Jokowi. Beliau mendukung Pak Jokowi maju gubernur, Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi. Jadi tidak benar. Ini adalah kontra antagonisme. Yang kedua, yang kedua adalah bahwa yang kedua tentang definisi nggak bisa kerja. Yang dimaksud nggak bisa kerja ini harus diklarifikasi apa maksudnya. Dan tadi udah dibantu sama itu sebenarnya nyinyiran loh tadi. Kenapa? Soal food estate itu. Tapi kan prestasi-prestasi Pak Jokowi ini bisa kerja. Menurut Bank Dunia, Indonesia menjadi negara penghasilan menengah ke atas dengan pertumbuhan ekonomi 5,3%. Tapi kan di tahun 2022, IPM Indonesia naik dari 62 ke 71. Itu kan kerja tim. Global Competitiveness Index Indonesia naik dari 50 ke 34. Kabinetnya Pak Jokowi, kerja tim itu. Prestasi Mas Gibran. Pelan-pelan Mbak, udah Mbak. Prestasi Mas Gibran dapat penganugerahan Adipura. Kota Solo Adipura. Pemkot Solo berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage. Mana yang disebut nggak bisa kerja? Oke, tapi kan bantuan dari APBN banyak sekali yang mengalir ke Solo. Kemudian beliau sebagai kota itu, beliau pakai definisi kucuran dari APBN sangat banyak loh ke kota Solo. Analogi seorang pemimpin diciptakan di sebuah laboratorium. Itu tidak tepat analoginya. Pemimpin itu seperti mobil diciptakan di sebuah manufacturing site yang partisi-partisinya dibentuk dari sumber yang berbeda, bukan hanya dari satu sumber. Pak Jokowi maju dari PDIP pun kalau nggak ada koalisi partai yang dukung nggak bisa maju. Sama seperti mobil, jendelanya dibuat oleh perusahaan A, kacanya dibuat oleh perusahaan B. Satu mobil dibuat partisinya oleh perusahaan yang berbeda. Itulah pemerintahan koalisi ada di situ. Pak Jokowi ada di situ bukan hanya PDIP aja, Nasdem pun Pak Surya Paloh dorong, dukung begitu kan. Kemudian dari Golkar juga dukung begitu. Tangannya begini dong Bil, jangan begini terus dari tadi. Oh iya. Tadi emang begini atau beginilah udah. Ya jadi kesimpulannya tidak lemah argumennya kalau Pak Jokowi nggak bisa kerja, Mas Gibran nggak bisa kerja. Prestasinya aja udah jelas. Oke. Gitu. Jadi pernyataan Pak Ahok salah. Iya. Yang benar adalah Pak Ahok kemudian berhasil menjadi komisaris Pertamina juga Pak Jokowi ada di belakangnya mendukung. Kita baru tahu itu ya. Wah, kita juga tahu nih. Jangan-jangan Pak Ahok yang nggak bisa kerja. Kok gimana juga? Ya mundur. Agak kaget Mas, pelan-pelan Mas, agak kaget Mas. Oke. Pulang jadi mikir ntar Mas. Oke, ini soal Pak Ahok kita skip ya. Yang lagi rame hari ini mahasiswa Trisakti udah turun ke jalan. Ya. Dari lebih dari 20 universitas guru besarnya udah pada bicara. Sampai tadi pagi saya wawancara khusus sama Opung Luhut Binsar Panjaitan. Dia udah kembali dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Dan Opung bilang bahwa guru besar itu tuh dipolitisasi. Mereka harusnya nggak usah bersuara kayak gitu. Karena mereka bersuara nggak di waktu yang tepat kalau menurut Opung.
sama kayak bansos tadi ya. Ya, gimana? Mas Adi gimana Mas Adi? Enggak, aku ke Wibi dulu dong. Dan hari ini tadi Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh juga di Metro TV juga sempat ngomong bahwa ini udah alarm kuning. Demokrasinya pemerintahnya Pak Jokowi. Itu yang ngomong kayak gitu dengan segala rasa hormat saya ya. Dengan Pak Luhut, dengan Pak siapa? Bahlil. Ya. Susah banget lo kayaknya nyebut. Agak susah, agak rumit soal orangnya. Bahlil ya kan. Yang dengan menyampaikan statement seperti itu, saya ini jadi takut gitu loh. Saya ini secara pribadi ya, Pak Mas Hadi ya, kan Mas Hadi dosen ya. Mas Hadi dosen ya. Kalau ada dulu anak muridnya ngomong kayak gitu, gimana ya rasanya ya? Kayak nyesel banget gue dulu ngajarin tuh anak ya. Bagus gue racun aja sekalian gitu kan ya. Jadi ya biarlah orang-orang ngenilai ya. Kalau misalnya sampai guru besar, ini kan bukan guru kecil ya, guru besar gini ya, yang udah sampai turun dan bicara dan statementnya agak sedikit, bukan sedikit, mungkin banyak gitu, menyepelekan seperti itu dan bilang bahwa ini dipolitisasi, agitasi seperti itu ya Naya. Saya nggak bisa ngomong lagi. Ijazahnya tuh dulu siapa sih yang ngeluarin gitu kan? Oke, tapi dari 01, dari Pak Surya, Nasdem sebagai partai pengusung utamanya Anies juga merasakan keresahan yang sama ya? Bahwa ini adalah alarm kuning demokrasi kita. Ketika kemudian mahasiswa turun. Gimana? Ini kan yang saya rasa gini kan. Iya, kan sama aja. Nih, kan? Iya, tapi kan Ketua Umum Anda udah ngomong nih tadi malam bahwa ini alarm kuning demokrasi. Belum denger dia ngomong. Iya, udah ada petikannya. Itu dirasakan nggak sama sama 01? Ini saya rasakan, Wibi yang rasakan di sini berdiri depan teman-teman semua yang hadirin. Iya, yang Anda rasakan, yang lo rasain apa? Prihatin. Oke, prihatinnya maksudnya dengan kondisi demokrasi kita ketika guru besar udah pada bicara, terus kemudian mahasiswa udah pada turun. Saya prihatin pertama dengan respon pemerintah yang mewakili pemerintah, yang berbicara atas nama pemerintah. Mungkin Kakak Billy ini pendidik juga, dia adalah penggerak yayasan Katong Bisa. Dia ngajarin banyak orang. Gue rasa Billy juga punya rasa lah bahwa apa yang disampaikan dengan orang-orang yang mengatasnamakan pemenangan dari teman-teman Kakak Billy itu harus dikoreksi. Kita to be fair, kita anak-anak muda di sini, kita jangan sampai membawa pengaruh buruk ke teman-teman kita nanti yang di bawah, apalagi menyepelekan gerakan dari guru besar. Oke, tapi itu ada tudingan bahwa guru besar itu dipolitisasi, merasa mempolitisasi itu nggak, merasa menunggangi apa yang disampaikan oleh guru besar itu nggak, Bi? Saya? Iya, iyalah. Ya, ini kan yang dirasakan kan yang disampaikan masalah etika dan moral kan, bukan masalah apa-apa. Ini etis nggak, moral nggak, moralitasnya di mana gitu loh, sampai keadaan seperti ini. Dan ini kan nggak ngomong macam-macam, apa yang dia rasakan. Silakan responnya pemerintah seperti apa, responnya mungkin Pak Jokowi seperti apa. Itu kan mereka pingin didengar gitu kan, bukan malah respon dari pemerintah itu kayak kesannya tuh menyepelekan, ini politisasi, agitasi. Terus sakit saya udah. Oke, saya mau ke Seno ya. Seno, kalau tadi menurut Wibi dia prihatin bahwa respon dari pemerintah, respon dari istana itu seperti nggak menghargai apa yang menjadi keresahan dari guru besar ini. Bahkan kemarin di debat capres kan Mas Ganjar juga sempat bilang ya, menyinggung soal suara-suara dari tokoh agama, Romo Magnis, Gusmus, dan juga guru besar itu. Kalau menurut lo, apakah kemudian ini ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi ketika sudah banyak sekali akademisi yang bicara, tokoh-tokoh agama yang bicara? Ya tentu ini indikator alarm yang tidak baik untuk pemerintah. Karena yang bicara ini bukan orang-orang sembarangan loh. Kalau bicara guru besar akademisi, mereka inilah yang mencetak pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Kuliahnya ya belajarnya dari para guru besar ini, dari para dosen ini, dari para intelektual ini. Lalu kalau kritik-kritik dari mereka yang tidak berafiliasi dengan kelompok politik manapun, nggak ada kepentingan lah. Kalau ada kepentingan apa Romo Magnis sekarang kita coba, kalau kita lihat. Ada kepentingan apa guru-guru besar itu untuk bicara itu? Mereka pengen nyapres? Enggak juga. Tergabung dalam tim pemenangan manapun? Enggak ada. Artinya kalau sudah mereka tidak bicara seperti ini tidak didengar, dianggap oleh pemerintah, itu kan hak demokrasi, sudah biarkan saja. Lalu siapa lagi yang harus bicara agar ini didengar? Kritik ini kan suatu hal yang konstruktif, suatu hal yang argumentatif, bisa dibalas dengan argumentasi juga.
oh kita tidak akan kok melakukan ini, kita akan memperbaiki dengan cara seperti ini misalnya. Sehingga ada jawaban yang akademis karena ini dilontarkan dalam konteks sebagai sivitas akademis menggunakan kaidah akademis pula logikanya. Maka kalau menjawabnya dengan cara seperti itu, nah terus siapa lagi yang harus bicara ini? Kita harus nunggu wali mana lagi untuk bicara ini baru didengar oleh pemerintah. Maka saya merasa bahwa ya ini satu alarm. Maka kalau hari ini mahasiswa Trisakti kawan-kawan turun, ya itu jadi satu konsekuensi logis dari saat kemudian para akademisi, para budayawan bicara dan tidak diberikan respon yang appropriate, respon yang proper dari pemerintah. Maka ya resikonya adalah pergerakan-pergerakan anak muda, rakyat dan lain sebagainya yang hari ini mulai terasa itu. Oke, Bill, kenapa ya kemudian tokoh-tokoh dari 02 tuh menanggapi kritik-kritik dari para guru besar ini tuh responnya ini kurang baik ya? Mereka mengatakan bahwa ini politisasi, ditunggangi kepentingan-kepentingan dari capres tertentu, terus kemudian ada yang sebut dibayar. Kenapa sih harus responnya kayak gitu? Karena ada distorsi daripada media menyampaikan fenomena yang sama. Pada saat yang bersamaan ada juga kelompok-kelompok yang menyatakan apresiasi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nih data ya, 25 kampus yang saat ini berdasarkan bisnis.com hari ini, itu hanyalah 25 dari 4.520 kampus di seluruh Indonesia. 0,5%. Cuman sedikit ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa pada acara Forum Rektor se-Indonesia pada tanggal 14 Januari lalu, ini ada forum yang namanya Forum Rektor se-Indonesia. Dan Ketua Forum Rektor se-Indonesia, Dr. Nur Hasan MKes mewakili rektor-rektor se-Indonesia mengapresiasi hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Itu apresiasinya positif dan media juga tidak mengangkat ini, tapi fokusnya di sebagian kecil yang kemudian mengangkat, mengatasnamakan seluruhnya. Jadi tidak representatif secara sampling. Yang ketiga, berdasarkan nih kalau aku merefer kepada negara lain, ada undang-undang Bill Freedom of Speech seperti United Kingdom yang memberikan space kepada universitas untuk menyampaikan pendapat mereka secara publik, itu dibolehkan secara hukum. Akan tetapi dengan syarat harus ada kajian akademis yang menyeluruh, mendalam, yang menyatakan bahwa kesimpulan mereka itu saintifik. Pertanyaan saya, apakah para guru besar ini telah melakukan kajian akademis yang mendalam untuk menyatakan kesimpulan tersebut? Faktanya 25 kampus yang menyampaikan aspirasi ini jaraknya sehari 2 hari. Apakah kemudian kita tidak bisa berasumsi kalau ada kepentingan yang mendrive hal ini? Oke, tapi itu adalah guru-guru besar loh, mantan dosen-dosennya Pak Jokowi, mantan guru besarnya Pak Jokowi di dalam UGM. negara berdemokrasi mereka dan mereka adalah pendukungnya Pak Jokowi. Itu hak mereka yang kemudian tidak dilarang, tetapi tolong kita kalau memang bukan hak, kalau memang itu hak mereka, hak bersuara, kenapa responnya dari menteri-menteri dari timnya 02 tuh harus menuduh mereka dipolitisasi? Kenapa kita kemudian mendistorsi pendapat mereka ini dengan tidak menaikkan pendapat positif dari forum yang lebih mereka besar? Mereka kan nggak minta Pak Jokowi untuk dimaksudkan, seperti mereka itu. hanya minta Pak Jokowi bersikap netral. Dan maksud saya tidak menyimpang dari demokrasi, nggak ada yang salah kan dengan permintaan mereka. Tidak mereka ada yang salah memang, tidak ada yang salah kan. Nah kalau misalnya nggak ada yang salah, kenapa harus dituduh politisasi? Karena dalam negara berdemokrasi menyampaikan pendapat itu kan ada jalurnya, ada alurnya, dan respons dari pemerintah pun ada jalurnya. Seperti itu kan, aspirasi silahkan disampaikan, semua warga negara Indonesia punya hak untuk menyampaikan aspirasi dalam demokrasi. Dan pemerintah juga akan merespon dengan jalur yang sesuai. Tetapi lagi-lagi, kalau nggak ada kepentingan, kenapa aspirasi dari Forum Rektor se-Indonesia yang jumlahnya lebih besar, mewakili 4.500 kampus yang mengapresiasi Presiden Jokowi nggak di-up, nggak di-highlight, nggak diangkat kalau bukan kepentingan politik. Oke, gitu. Satu lagi Mbak, aku sudah keliling 30 provinsi dan bertemu dengan puluhan rektor. Hampir semua rektor yang aku temui itu memuji Presiden Jokowi dan rektornya dipilih siapa? Kenapa? Rektor itu dipilih siapa? Secara undang-undang rektor dipilih siapa menurut pengetahuan ya, Mbak? menurut Billy dari orang dalam istana dipilih siapa? Ya pertama Majelis Wali Amanah Kampus dan memang ada vote dari menteri bukan dari presiden. Menteri kan? Ya menteri bukan presiden. Berarti pemerintah bercampur tangan dong di situ. situ. Benar. Nah itu malah bagaimana kemudian bisa melihat netralitas dari rektor-rektor itu? Malah menguatkan figur Pak Jokowi sebagai seorang negarawan. Kalau memang Pak Jokowi punya hak veto untuk memveto mereka yang menyuarakan bahwa beliau tidak netral, beliau tidak demokratis, Pak Jokowi bisa langsung cabut kok SK-nya. Kan enggak. Tapi kan beliau ini kampus-kampus yang menyampaikan kan kampus-kampus besar ya. UGM, tempatnya Pak Jokowi dulu kuliah, kemudian UI, 25 kampus dari 4.520 kampus Mbak. Oke, tapi itu adalah top 10 university. Tidak semua. Iya, tapi kan banyak kan universitasnya. Iya, tidak representatif secara sampling. Pak Jokowi responnya baik, itu hak demokrasi. Pak Jokowi bilang. Ya, saya juga tadi sampaikan. Pembantu-pembantu Pak Jokowi lah, tadi saya sampaikan,
Tadi saya responnya menteri Pak siapa Bah? Siapa? Halil. Nanti aku kasih kenalin deh. Responnya ini saya rasa offset semua nih para pembantu ya. Enggak, tadi aku juga heran Mas, masa UGM, UI, UNER, Undip, ITB dianggap tidak representatif oleh itu Mas gimana Billy. itu? Mencetak Mas menteri-menteri loh, rata-rata menteri lulusan Tadi dari aku UGM, dari sampaikan ada UI satu loh. forum namanya Forum Dari ITB. Rektorat Indonesia memberikan apresiasi pada tanggal 14 Januari. Itu juga bisa menjadi landasan saya berbicara bahwa kampus-kampus Indonesia mengapresiasi Presiden Jokowi. Urgensinya apa juga Mas Ya kan? mengapresiasi dalam momentum sekarang? Nggak ada krisis yang kita hadapi dan presiden. Sama ada pertanyaannya pencapaian urgensinya kok. apa kemudian mengangkat ada pemilu, isu Mas. bahwa Ini kita akan menghadapi sama kan? pemilu. Berarti kalau beliau mencurigai Konteksnya urgensinya pemilu karena dong. konteks kepentingan menjelang pemilu, sama saya juga bisa mencurigai 25 kampus yang mengangkat pandangan ini bisa jadi Sebenarnya- drive oleh Di depan kepentingan mata, politik. Mas. Saat Gitu. bicara pemilu hari ini anak presiden ikut berkontestasi, maka beliau semua menyampaikan koridor kritiknya dalam konteks itu. Yang diterima dengan Gini baik ya, oleh presiden Artinya dalam no, no, negara no. demokrasi. Mengapresiasi, Seperti itu. memangnya ada pencapaian apa yang hari ini kemudian luar biasa sekali? Pencapaian tadi sudah saya Salah bacakan satu- satu-satu di stop sama Mbak Ivana. Kalau aku baca prestasi Jokowi, ini Ya. habis durasi kita nanti Oke, kan, iya Mas kan? Billy, Iya. salah satu yang menjadi keresahan dari para guru besar itu karena memang ada pelanggaran etik. Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa iparnya Pak Jokowi melanggar etik pada saat menangani perkara batas usia. Itu sudah terbukti ya, itu kita tidak bisa bantah. Oke. Yang kedua, DKPP memberikan sanksi keras terhadap 7 komisioner KPU terhadap pencalonan anaknya Pak Jokowi. Artinya prosesnya Pelanggaran berlangsung etik dong. nggak? Prosesnya berlangsung kan? Enggak, ada pelanggaran etik nggak? Prosesnya Dua berlangsung. lembaga, satu Iya. penyelenggara, Iya. satu penyelenggara pemilu melanggar etik, satu pemutus perkara pemilu melanggar etik. Calon Anda melanggar etik nggak? Proses sidang untuk menghadapi isu etik yang Anda sampaikan berlangsung kan? Berlangsung. Artinya proses demokrasi berjalan dengan baik dong. Itu yang menjadi kekhawatiran para guru besar Dan itu. aspirasi itu Karena diterima ada dengan pelanggaran baik. etik di dua lembaga negara. Aspirasi tersebut diterima dengan baik dan demokratis oleh Presiden Jokowi. Semua memiliki hak untuk mengekspresikan dan direspons juga dengan proses yang tepat gitu. Nggak direspon dengan tepat oleh menteri-menterinya Pak Jokowi. Menurut Mas Wibi. Loh kan disampaikan, kita udah tahu tuh itu dipolitisasi. Kok menurut Wibi? Kan tadi itu- dia berkali-kali Nggak, itu menyampaikan pernyataan yang pembantu-pembantu disampaikan oleh- presiden. tapi itu disampaikan, Ah. loh itu pernyataan itu disampaikan oleh menteri-menterinya Pak Jokowi di media. Tadi saya wawancara dengan Pak Luhut, kemarin Pak Bahlil juga menyampaikan, semuanya mengatakan, bahkan KSP Muldoko menyampaikan. Menurut Mbak 25 dari 4.520 sisanya ya 4.500 Tetap rakyat kan? sekian itu pendapatnya apa menurut Oke, Mbak? tetap rakyat nggak yang harus didengar dan diapresiasi? Benar, tetap didengarkan Iya. dan gitu dan kita Kan nggak juga perlu harus dinyinyirin kita juga juga harus dibilang imbang. dipolitisasi. Kita harus juga imbang mengapresiasi bahwa pada tanggal 14 Januari Forum Rektorat se-Indonesia yang jumlahnya lebih besar dari 25 kampus ini menyatakan apresiasi dan pujian kepada Presiden Jokowi. Imbang dong harusnya sebagai Oke. media diangkat Ya. gitu. Oke. Mas Adi, gue mau nanya ya, ini petisi kampus yang semakin meluas, ini akan ujungnya apa sih kira-kira? Akan semakin meluas atau ini akan menjadi snowball atau ini akan menjadi biasa-biasa saja? Ya bagi saya secara prinsip kalau ada orang yang mengkritik pemerintah itu biasa-biasa saja. SBY dikritik, Megawati dikritik, Gus Dur poster-posternya dibakar. Jokowi dikritik soal demokrasi, praktik nepotisme. Ngapain diributkan? Biasa saja. Dan biasanya yang mengkritik pemerintah itu banyak sekali tuduhannya. Dimobilisasi, digerakkan, dibayar untuk kepentingan politik tertentu. Iya emang kenapa? Kalau itu terjadi emang kenapa? Kalau semua hal bisa dimobilisasi, semua hal bisa dipolitisir, kenapa tidak dilakukan hal serupa? Minta aja guru besar yang lain muji-muji. Ada juga kok, banyak. Ada guru besar dan rektor yang memuji kinerja presiden. Biasa saja dalam demokrasi, nggak usah panik gitu loh. Jadi ada yang panik menurut Mas Adi Kenapa? di Bukan istana? panik ya, nggak perlu risau. Kalau kita hitung satu persatu pernyataan dari guru besar, Civitas Akademika dan bahkan mahasiswa, itu kan pernyataan-pernyataan sikap yang sebenarnya sering diulang Iya. oleh wartawan, oleh media, aktivis, civil society dan gerakan demokrasi. Apa yang diulang? Satu, meminta presiden netral di Pilpres. Itu sering kok didakwahkan. Saya sama Rifana kalau diskusi di TV kayaknya 2 tahun ngomong itu deh. Iya, presiden netral. Netral Iya, nggak itu sekarang? satu. Yang kedua misalnya meminta penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP profesional dan tidak miring-miring untuk menjadi bagian dari paslon pemenangan tertentu. Itu sering kok diomongkan sama Rifana bahkan sejak 5 tahun yang lalu. Apalagi meminta kepada aparatus pemerintah ya untuk tidak cawe-cawe terlibat dalam urusan kepentingan politik elektoral. Itu sesuai dengan undang-undang dan undang-undang pemilu nomor 7 2017.
Nggak ada yang spesial omongan guru besar ini. Biasa-biasa saja. Dan hampir tiap hari saya dengar itu. Nah yang menjadi spesial, karena guru besar mulai ngomong. Karena yang spesial ini orang-orang kampus ngomong, sebelumnya nggak ngomong. Kok ikut-ikutan orang kampus? Pertanyaannya adalah, emang kenapa kalau ikutan ngomong? Emang haram? Biasa saja. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kita mau simplifikasi, ini tentu sebagai bentuk kekhawatiran, bentuk ketidakmauan, supaya demokrasi kita itu nggak backsliding. Demokrasi kita biar nggak mundur. Demokrasi kita ini kan sudah melewati transisi demokrasi yang mantap, Pak. Pemilu 2004, 2009, 2014 ini kan adalah di mana demokrasi kita kan sedang beralih dari yang orde baru otoriter ke zaman demokrasi. Jangan lagi Indonesia yang sudah on the right track ini kembali ke belakang. Apa? Ya upaya-upaya yang disebut oleh para guru besar itu supaya tidak dilakukan. Munculnya nepotisme, misalnya mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan, itu kan praktek-praktek orde baru yang sebenarnya tidak mau diinginkan. Ini bukan seberapa banyak kampus itu bersuara, banyak memang kampus nggak bersuara, bukan itu. Ini soal suara-suara guru besar dan kampus yang menurut saya ya biasa saja, kalau nggak penting dicuekin aja. Yang kedua yang ingin saya katakan, kalaupun toh ada gerakan politik yang selalu kritis terhadap pemerintah, itu dituduh ini itu biasa kok. Kita tukang demo dari dulu pasti dibilang, oh ini pasti dibayar. Emang kalau dibayar kenapa? Apa urusan kau? Kau ngomong begitu aja juga dibayar kan? Apa yang salah dari bayaran? Yang penting adalah memperjuangkan nilai-nilai moral. Gak ada yang salah. Nilai moral itu apa? Kulil hakku walau kana murron, kata orang pesantren. Amin. Ada ustadz-ustadznya. Jadi katakan itu tentang kebenaran sekalipun itu pahit. Itu. Jadi gerakan mahasiswa itu kalau mau jujur ada yang nunggangin dari dulu. Gerakan mahasiswa itu ada yang pasti modalin dari dulu. Tapi selama gerakan itu untuk kebaikan bangsa dan negara, untuk kebaikan moral demokrasi kita, apa yang salah, Pak? Yang salah itu orang dimobilisasi, digerakkan untuk tidak ngomong. Itu kan kacau. Kacau. Saya berharap guru-guru besar, kampus-kampus yang belum menyatakan sikapnya, silakan ngomong. Nggak perlu takut, puji-puji pemerintah, puji-puji demokrasi. Kita sebagai aktivis nggak akan nuduh mereka sebagai bagian dari gerakan politik, miring-miring ke paslon tertentu, biasa saja. Demokrasi itu bising, demokrasi itu gaduh. Jadi jangan diributkan kalau kemudian mengkritik demokrasi, tentang pemilu, netralitas, biasa saja. Yang ingin saya katakan adalah setiap kekuasaan itu pasti punya cacat bawaan yang tak pernah bisa dihilangkan. Apa? Kelompok-kelompok kritis akan muncul, gerakan-gerakan civil society akan muncul, yang tentu saja ini tidak bisa dipadamkan oleh siapapun, termasuk oleh kekuasaan itu sendiri. Tunduk ditindas atau bangkit melawan. Karena mundur adalah pengkhianatan. Kan begitu slogan-slogan perjuangan kampus. Begitu kira-kira di mana? Apakah ini membesar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Itu urusan mereka aja. Yang ingin saya katakan adalah apakah ini membesar, apakah ini mengecil, apakah ini menguntungkan salah satu calon, merugikan salah satu calon, itu urusan belakangan. Karena kebenaran akan selalu mencari jalan keluarnya sendiri, betul, ya Mas Adi. Betul. Dan kebenaran itu tidak pernah nyasar di tempat yang salah. Itu aja. Tapi Mas Adi, gue mau tanya ya, dengan adanya petisi-petisi kampus ini akan berpengaruh nggak ya terhadap elektoral paslon? Enggak, Mak. Enggak. Tapi jangan bikin Mas Bibi sedih dong. Tapi begini, gerakan-gerakan kampus, guru besar dan gerakan civil society, ini kan sebenarnya mengkristalkan kelompok-kelompok kritis yang selama ini kelas menengah ke atas yang jumlahnya 35%, itu agak skeptis melihat pemerintah dan potret demokrasi. Kalau ini terus menjadi snowball effect, bukan tidak mungkin yang 35% ini akan terkristal dan terakumulasi menjadi satu perlawanan ya. Kalau masuk putaran dua ya, kalau ada putaran dua dengan waktu 4 bulan snowball ini bisa dikelola. Sangat mungkin. Ini sangat kan mungkin sebenarnya makanan kelompok menengah ke atas, kelompok kritis, kelompok kampus dan kelompok-kelompok rasional. Ya. Sehingga triggernya adalah kelompok 35% ini menurut saya penting sebagai bagian dari expose kepentingan politik di 2024. Sebenarnya siapa calon presiden yang dianggap sebagai replika dan duplikat dari kekuasaan politik hari ini atau di luar sebaliknya. Ya.
Tapi ingat, segala sesuatu perubahan di negara ini bahkan di dunia itu dimulai oleh kelompok-kelompok kecil yang kritis dan tidak pernah diam. Itu dimanapun, gerakan 98, revolusi Prancis, revolusi Bolshevik dan seterusnya, kelompok-kelompok minoriti yang selama ini dicibir dan diremehkan, tapi mereka kemudian membangun satu diskursus perlawanan, tentu secara etik demokrasi, dia mampu melahirkan satu gerakan-gerakan besar di negara manapun, termasuk di Indonesia. Dulu siapa yang bisa membayangkan Soeharto itu turun? Ini orang cukup luar biasa, powerful. Kalau ada pemilihan secara langsung, dia akan kepilih jadi presiden yang ke-8. Merem aja menang dia, Presiden Soeharto. Tapi karena ada bentuk kekecewaan dari kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok menengah atas, yang dulu tidak pernah dihitungkan, gagal juga ini barang, Pak. Apa jadinya? Jadi presiden yang tidak diingat sepanjang hayatnya, yang kemudian meninggalkan satu legacy. Kalau mau jujur, orang luar ketika meneliti pemilu di Indonesia, pemilu zamannya Soeharto dilewatin, Pak. Pemilu zaman Soeharto dilewatin, yang diliti 55, setelah itu kemudian 99, 2004. Jadi pemilu sepanjang Soeharto dilewatin, karena itu yang disebut dengan undemocracy. Ya. Ataupun kalaupun toh disebut dengan demokrasi, itu disebut dengan pseudo demokrasi. Demokrasi yang seolah-olah ada pemilu, tapi pemenangnya sudah ketahuan, Pak. Ini yang sebenarnya kenapa para guru bangsa, civil society dan aktivis kampus itu sekedar ingin mengingatkan, penguasa saat ini, ihdinas siratal mustaqim. Kembalilah ke jalan yang benar. Kita hati-hati nih ngomong amin belakangnya nih. Ada waktu kurang lebih sekitar 9 hari untuk kembali ke jalan yang benar. Kalaupun toh tak mau kembali ke jalan benar, ya juga nggak apa-apa gitu loh. Demokrasi itu begitu. Demokrasi miring-miring memang. Nggak apa-apa. Kita nikmati sebagai bagian dari indahnya kita berproses. Gitu ya. Thank you ya Mas Adi ya. Iya, ini terakhir nih closing statement dari 3 dulu, baru 2, baru 1. Silakan. Ini kalau Gus Adi kultum terus, saya curiganya Madura jadi provinsi. itu dia akan memilih presiden yang Madura jadi provinsi. Iya. Declare-nya di sini, meet the politician. Enggak, jadi kita percaya bahwa kemenangan dalam pilpres, dalam pemilu manapun, itu logikanya sederhana. Siapa yang paling bisa mengartikulasikan apa yang dibutuhkan masyarakat, baik secara rasional maupun secara emosional, itulah yang harusnya nanti akan menang. Kita punya satu keyakinan akan kebenaran itu dalam pemilu. Maka yang dilakukan oleh pasangan kami, Mas Ganjar dan Pak Mahfud hari-hari ini adalah terus berkeliling. Semuanya. Pak Ganjar berkeliling, Pak Mahfud berkeliling, total sudah lebih dari 310 titik. Sampai hari ini, kabupaten kota di Indonesia, dari hari pertama kampanye. Saya hari ini baru berjalan dari Jawa Tengah, dari Tegal, 4 jam saya dari Tegal ke sini, dan di sana saya kampanye sendiri. Tidak ada capres, tidak ada cawapres, hanya dengan kelompok relawan, simpatisan, pendukung dan mesin politik. Ternyata apa? Yang datang puluhan ribu di sana, tanpa ada capres-capres. Teman-teman TPN yang lain bergerak, yang datang puluhan ribu pada saat setiap titik kampanye kami di dalam masa kampanye ini. Maka kami yakin itulah modal besar dalam bicara tentang kemenangan kami dalam pemilu. Kami tidak mau melekatkan diri dengan asumsi bahwa kami didukung oleh sepertiga pemilik kekuatan ekonomi Indonesia. Buat kami itu bukan sesuatu yang membanggakan. Kami akan bangga jika kami didukung oleh rakyat. Maka malam ini kita ingin menegaskan itu, dan kita yakin nanti 14 Februari kalau kehendak rakyat sudah bulat akan menentukan kebenaran versinya sendiri. Terima kasih. Oke, kok nggak kampanye nih Seno nih? Nggak perlu kampanye ya? Udahlah, nanti kampanyenya Mas Bibi aja. Oke. Oke. Nomor 2 dulu, Bang Billy. Presiden Jokowi telah melakukan banyak sekali hal-hal baik untuk menjadikan Indonesia negara seperti saat ini. Pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, dan narasi keberlanjutan dan penyempurnaan itu dipegang dan dibawa oleh Prabowo dan Gibran. Dan mereka akan berkomitmen untuk membawa Indonesia lebih laju dan lebih maju lagi. Untuk itu jangan lupa teman-teman, pada tanggal 14 Februari coblos nomor 2 demi Indonesia Maju, untuk Indonesia Maju. Terima kasih. Emang sama kayak cawapresnya, di debat aja kampanye loh padahal. Oke, terakhir silakan Mas Wibi. Yang kita rasakan hari ini, banyak orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
ketimpangan di mana-mana. Masih banyak anak-anak putus sekolah. Kita butuh pemimpin yang punya gagasan inklusi. Butuh keberpihakan memang. Negara ini bukan hanya milik para konglomerat. Jangan sampai sumber daya alam kita dikuasai oleh segelintir orang. Kita juga berharap anak-anak muda yang merepresentasikan masa depan kita juga lebih fair lah. Jangan menjadi partisan. Jangan karena sedikit kekuasaan dia lupa sama jati dirinya. Kehilangan spirit dia. Kehilangan kejujuran. Dan muncul adalah wajah-wajah kemunafikan. Jadi harapan besar kita ke depan Indonesia jadi lebih baik. Adem banget ya, adem banget ya, adem langsung banget adem ya. loh. Langsung adem. Ya. Oke, itu tadi tepuk tangan dong sekali lagi. Untuk masa depan Indonesia. Ya. Dan pada akhirnya semua berbalik di tanggal 14 Februari nanti. Ya, berbalik ke 14 Februari 2024. Gunakan hati nurani, jangan sampai golput, harus datang karena sekali lagi gue pengen ngasih pesan sih. Silakan Mbak. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kekuasaan itu gak akan selalu ada di tangan satu orang, semuanya pasti akan berganti. Jadi ketika anda semua, lulus semua, milih pemimpin, sekali lagi gunakan hati nurani karena itu akan menentukan masa depan kita. Mas Adi. Terima kasih. Pada narasumber kita. Semua berbalik lagi ke masing-masing ya. Ya, kita ketemu lagi di Meet the Politician putaran 2. Putaran 2. Kita percaya Pilpres ada 2 putaran supaya kita bisa ada terus. Betul. Ya kalau kita sih pengennya 2 putaran biar lanjut terus ya programnya ya.